تميت الآلام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. Ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh, dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuh ini orangnya baik sekali, kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu bayangkan ada perampok datang tengah malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu supaya apa? Salah satunya ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudunya tumpah ke situ dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian datang lagi. Dibuka lagi yang mujahid, katanya Masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Dibuka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar nyambut lagi, mujahid Masya Allah. Kami meraih keberkahan dari jihad anda kan. Jihad anda bayangkan. Karena positif thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudhu, masih ingat gak air wudhu yang pernah engkau pakai itu dalam wudhu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya. Tobat. Jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya. Ya. Tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau dirikan NU, punya kitab 19 kitab. Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan begini. Hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun lah ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran Abahiyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alaina al-amru wan nahyu. Karena sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di sholat sudah nggak berlaku lagi karena sholat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah nggak usah sholat lagi. Maka kalau anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba ya mungkin panggilannya kiai kan? Ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman. Kadang-kadang kan tertukar lah sekarang. Sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain, ini susah gitu kan. Pakai. Datang, Anda konsultasi, nanya. Anda nggak tahu, karena nggak tahu tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar, Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Adik ini, kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kalau yang seperti itu tandanya dukun, tinggalkan, jauhi. Ya. Kata beliau disebut sesat, kata beliau ya. Bagaimana hukumnya apabila dalam salat bersih, kemudian di tangan atau baju terkena dahak atau lendir karena bersin? Batalkah wudu dan salatnya? Tidak, kecuali najis. Kalau najis baru batal. Ya kan? Kalau sesuatu yang tidak menghadirkan najis, ya itu tidak batal. Jelas ya? Kecuali nanti dalam hal-hal yang sifatnya mengandung najis. Misal air seni itu najis, koran najis, keluar angin itu najis, bersin keluar, misalkan sebagian itu bukan najis,
Bahkan dalam bersin itu kan ada kotoran keluar. Yang kotoran itu sifatnya bukan bagian dari najis yang kemudian harus berhadas lagi. Tidak. Ya, tapi di situ malah muncul kalimatnya rahmukallah. Pernah dengar ada hadis ketika bersin wudu lagi? Tidak ada. Yang ada kan kalimat ucapan alhamdulillah. Tapi itu di luar sholat ya. Kalau sedang sholat gak perlu diucapkan. Cukup berhenti kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Khatsin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Kalau itu Al-Fatihah yang diteruskan. Begitu iman alhamdulillah. Antum yarhamukallah. Masya Allah. Batal semuanya. Masya Allah. Ayo. Jawab ya. Doa yang bersin. Semacam. Antum bisa tepikan. Hilang ya. Sama dengan kalau menangis terseduh-seduh dalam sholat. Kan kadang-kadang juga keluar ya. Tahu itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Padahal kan yang keluar ingus kan. Semacam. Ya, tapi antum simpan. Itu nggak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya kan. Simpan di tangan. Kan dikoleksi. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini diketik, saya bacakan pertama. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Ulama mayoritas mengatakan iya, membatalkan wudhu. Ya, bila dalam sentuhan itu memang ada unsur kesengajaan dalam menyentuh, bukan yang tidak sengaja kemudian terkena. Ya, misal antum sudah berwudhu pakai handuk kemudian tidak sengaja terkena, itu tidak membatalkan. Ya, tapi kalau misalnya ada bagian yang memang terpegang dan ada unsur kesengajaan di situ, sentuhan atau memang tidak sengaja tapi dirasakan misalnya, itu membatalkan wudhu. Apakah dalam menunggu waktu salat sunnah isyraq harus dilakukan di masjid dari mulai salat fajar hingga syuruk dengan melakukan amal salat tanpa meninggalkan masjid tersebut, atau bisa berpindah dari masjid ke rumah dengan tetap melakukan amal salat di rumah? Tidak, harus di masjid. Karena hadisnya mengatakan demikian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat subuh di masjid, ya, tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk di situ berzikir kepada Allah. Di situ itu di masjid. Kalau misalnya antum salat di sini, sepanjang masih di masjid bisa pindah ke pojok boleh, ke belakang boleh. Tapi antum berzikir pada Allah. Zikir itu bisa misalnya baca Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Bisa mengulang-ulang Quran. Ya, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Bisa berdoa, Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa dengan ta'lim, boleh. Ya, Quran surah misal dalil umumnya Quran surah ke-3 ayat 191, boleh. Paling gampang ikut ta'lim. Sabtu subuh, Ahad subuh, begitu selesai syuruk, kemudian thumma yusalli rak'atain. Dia bangkit salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka'azi azin wa humratin, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Senilai haji dan umrah. Bukan sudah haji, bukan. Bukan sudah haji. Ayo haji yuk, nggak usah ke Mekah, kemana? Ke masjid syuruk. Tidak. Bukan, ya, antum mendapat pahala senilai itu, tapi belum haji. Dapat pahala senilai haji dan umrah. Banyak, luar biasa. Ya. Sempurna. Ini terakhir, Ustaz, saya mau bertanya. Begini, beberapa hari lalu saat saya sholat zuhur berjamaah di masjid terdapat 2 saf. Saya berada di saf kedua yang belum penuh. Kemudian datang seorang bapak mengisi saf di sebelah saya yang subhanallah mohon maaf dengan bau badan yang kurang sedap. Antum merasakan rupanya. Seketika saat saya sedang membaca bacaan sholat, saya mengucap 3 kali astagfirullah. Bahkan pada rakaat berikutnya saya sampai tidak khusyuk membaca bacaan sholat. Pertanyaan saya, apa hukumnya saya mengucap astagfirullah pada dalam sholat? Antum astagfirullah itu karena menilai orang atau karena antum menilai diri sendiri? Kalau antum menilai orang dengan kalimat astagfirullah, antum berdosa di situ. Karena jangan samakan antara orang dengan antum. Mungkin itu ujian dari Allah untuk memberikan pahala pada antum. Baik, di situ kan antum ada kalimat kesabaran. Ya, ada doa bagi kebaikan bagi orang itu. Dan antum bisa melihat keadaannya. Jangan cuma mencela keadaannya. Coba berikan solusi. Dia kurang sedap baunya itu kenapa? Mungkin pakaiannya kurang bagus. Pulang ke rumah, belikan pakaian. Belikan pakaian. Masya Allah, kenapa dihadirkan samping antum, bukan samping yang lain? Mudah bagi Allah mendatangkan bapak itu lebih awal di samping yang lain. Cuman yang diberikan antum, Masya Allah. Kalau saya dapatkan, alhamdulillah, dapat bagiannya. Ada peluang pahala di situ. Ya, kalau tidak ada peluang untuk balik karena rumahnya jauh, berikan uang antum. Ya, Masya Allah, saya dapat rezeki ini. Mudah-mudahan dari sini kita bisa berbagi. Pak, tolong ya Pak ya, gunakan sebaik-baiknya. Kalau untuk pakaian silahkan, untuk makanan silahkan, untuk yang lain silahkan. Kalimat-kalimat yang baik. Katakan yang baik. Kalau nggak bisa, katakan yang baik atau diam. Diam. Quran surah kedua ayat 263. Paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan permohonan maaf dengan istighfar pada diri kita untuk memohonkan ampunan karena saya belum bisa memberi yang baik, itu lebih baik daripada beri tapi dengan kalimat yang kurang menyenangkan. Ya, Pak, ini Pak, ada sedikit Pak supaya bisa berbagi dan sebagainya, ya. Silahkan bisa digunakan. Bisa Bapak beli pakaian.
Aduh, terima kasih deh, adek kau baik sekali. Bukan begitu, Bapak kan bau. Begitu kan? Bukan, itu kalimat gak menyenangkan. Kalimat gak menyenangkan. Itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Nah, jadi yang pertama, berikan solusi. Kedua, kalau Anda beristighfar boleh. Dalilnya tadi, Al-Baqarah 163. Wa maghfiratun. Tapi istighfar Anda bukan untuk mencela orang tadi. Istighfar Anda adalah untuk bisa menghadirkan ketawaduan dalam diri Anda. Permohonan ampun kepada Allah ketika tidak bisa merespon dengan kebaikan. Astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah yang telah diberikan peluang pahala seperti ini. Tapi saya belum bisa hanya sekedar mendoakan baginya. Ampuni saya ya Allah, dia begini masih mau sholat. Banyak orang yang lebih baik daripada dia keadaan dunianya, belum mau sholat. Ampuni saya ya Allah yang sering menilai orang berdasarkan kadar yang zahir yang tampak dalam pengetahuan saya. Kalau Anda istighfarnya ke situ, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tayyib. Kemudian, apakah yang seharusnya saya lakukan jika menghadapi peristiwa yang pernah saya alami tersebut? Tadi sudah saya terangkan. Begitu sholat, Anda kemudian ajak dia bersalaman dengan baik. Ya, bersalaman juga yang normal-normal saja. Tidak usah seperti itu, biasa saja. Salaman, sampaikan, ada rezeki Anda berikan, dan Anda doakan supaya mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Timur Tengah itu suka ada yang bawa minyak wangi, Pak. Jadi misalnya suka diedarkan ya, kemudian digunakan dan sebagainya. Di salah satunya ada bagian dari sunnah tampil dalam keadaan mewangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah insyaallah berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang saleh-salihah insyaallah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya yaitu tuba fallopiannya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, diperolehkan atau dilarang? Baik, syukran Pak Wahab. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqh itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih, ya Allah saya pengen punya keturunan, 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil, kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya. Tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman, disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah, bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 38 sampai 39. Bangkit sholat di mihrab. Begitu sholat, berdiri, minta kepada Allah. Dalam berdirinya mohon. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu saat sedang sholat, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya, ingat ya. Sholat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih sholat disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa.
Jadi kalau sedang sholat, minta. Ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, keempat sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi, orang soleh itu kalau punya hajat, sholat. Minta. Sholat. Dalam sholat kita tuh 5 kali, minta. Hajat kita apa? Minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta sholat. Lihat waktunya, kalau duha, dalam sholat duha minta. Syuruk, minta syuruk. Malam tahajud, minta. Semua nabi, sholat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Nabi Musa, sholat. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19, ayat 31-33. Nabi Ismail tadi, sholat. Quran surah 19, ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan. Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta, sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam sholatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil. Karena istriku divonis secara medis, itu monopus dan mandul. Maaf, habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa, awali dengan nama Al-Asma'ul Husna. Ayatnya jelas. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau punya hajat, sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rizki, ya Razzaq. Besok mau ujian, ya Al-Alim. Ya? Ini pengen punya sesuatu. Kata manusia terbatas. Cari yang tanpa batas. Wahab. Wahab. Permintaannya disebut hab. Kalau untuk banyak, hablana. Untuk sendiri, habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya, sedang sholat. Di sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan, sholat belum selesai. Ustaz, kalau sudah dikabulkan begitu, nggak usah ditulisin aja apa sholatnya Ustaz ya? Enggak juga. Sampai beres, sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun, Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopus dan mandul. Kata medis, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Silakan, tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji, itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Kapan itu terjadi? Cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Qur'annya bukan dari saya. Kalau Anda yakin Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun dia praktekkan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kirim foto. Foto mihrabnya. Ya. Ubira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu, keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter, yang cendol kan. Udah muter lama, 2 jam ketemu. Makannya lebih enak kan. Lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula, serasa manis.
Demi Allah saya aus lari-lari minum teh. Rasanya enak banget. Pagi berdua sama istri. Ya, sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah. Masya Allah diminum. Kok pahit ya? Enak aja gitu. Nyaman, nikmat. Itu. Dia udah lama nunggu-nunggu begitu lahir. Indah. Masya Allah. Dilihat-lihat sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya. Dan didoakan. Nah kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi tidak seperti itu, kondisinya di luar normal, turba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya, ya. Dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga, ya. Tuba falopi diangkat. Nggak mungkin secara medis kandung misalnya. Dia nggak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan. Tumbuh, lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar nggak mungkin, ada yang terhalang. Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, nggak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia. Susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir. Sah. Boleh. Dengan catatan sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah. Ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk. Misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Disatukan, suntikan ke rahim misalnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh silakan. Program kembar boleh misalnya, ya. Kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya ya Allah anak yang kembar supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi ya Allah menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya, kalau diniatkan ibadah biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar ya Allah supaya lucu. Saya ya, saya ingin berikan yang pertama namanya si Luca, kedua si lucu, saya kan? Nah, itu biasanya agak susah. Bismillah. Mana tadi? Oh, yang ini dulu ya. Bismillah. Masya Allah, tanpa muqaddimah, tanpa salam, tanpa bismillah. Untuk wanita sebaiknya sholat di rumah atau berjamaah di masjid. Saya pernah jawab ini, teman-teman sekalian, jika memang memungkinkan ke masjid. Terbebas dari 3 keadaan para akhwat. Keadaan pertama adalah tidak ada kewajiban perempuan yang memang harus dilakukan oleh perempuan di rumah. Misal, ada anak yang harus diberikan ASI, ada anak yang harus dirawat, dan kewajiban itu melekat kuat pada perempuan. Karena tidak ada ayah yang bisa memberikan ASI misalnya kan, dan seterusnya. Karena itu, mohon izin dalam kondisi ini jangan maksakan ke masjid. Yang kedua misalnya, belum terbebas dari fitnah. Jika Anda bisa bebas dari fitnah, fitnah itu kondisi-kondisi di jalanan. Yang mungkin maksudnya agak jauh dari rumah. Atau tidak ada mahram untuk berangkat. Tidak ada kelompok perempuan yang lain. Bisa juga yang pakaian-pakaian yang menyesuaikan. Hati-hati, ke masjid bagus ada mahram, tapi pakaiannya terbuka, membuka fitnah bagi yang lain. Itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah aman kondisi di masjid. Ada saf khusus untuk perempuan. Yang tidak bercampur, nggak ada ikhtilat di sini. Jika 3 ini terpenuhi, kondisi aman iya, fitnah bisa dihindarkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban yang melekat pada perempuan. Bahkan anak bisa dibawa untuk berjamaah misalnya. Maka yang utama perempuan ke masjid. Ke masjid dengan seizin sepengetahuan suaminya. Kemudian jika mahramnya bisa berangkat lebih baik, dan atau kelompok-kelompok perempuan yang lainnya. Jika kondisi ini salah satunya ada, maka keutamaan bagi perempuan sholat di rumah. Dan itu senilai dengan sholat laki-laki yang ke masjid. Jangan pesimis, senilai dengan laki-laki yang ke masjid. Seorang perempuan Ansar pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki." Kata perempuan ini, "Ya, ke masjid bisa kapan saja. Berhaji tidak perlu ada mahram. Berjihad bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana?" Kata Nabi, "Tidak adakah pertanyaan sebaik yang perempuan ini?" Nabi mengatakan pada sahabat yang laki-laki, "Ini diantara sekian pertanyaan yang hadir sekarang, ini yang paling bagus," kata Nabi. Lalu apa jawab Nabi? "Sampaikan pada teman-temanmu." Padahal perempuan ini tidak pernah menyampaikan, "Saya utusan dari teman-temannya." Tapi berita dari Allah menyampaikan, sampaikan pada teman-temanmu. Kaget perempuan ini. Rupanya sebelum berangkat dia berunding, ada perwakilan dari dia.
Diberunding dengan teman-temannya, sampaikan kepada Nabi. Ya kamu jadi utusan. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para pria di luar rumah, para suami, sepanjang istrinya ridha mempersiapkan dengan baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ibu bisa bayangkan, suami ibu dorong ke masjid, Pak, ke masjid, Pak, ke masjid. Ini pakaian sudah disiapkan, minyak wanginya ada di sini, Papa gunakan, tolong doakan keluarga Pak ya. Begitu ibu siapkan, suami berangkat, kemudian dia berangkat sholat di masjid, ibu sholat di rumah, maka ibu mendapatkan nilai sholat yang serupa pahalanya dengan suami yang ke masjid. Gak pakai oh, itu nyata. Bahasa Nabi kok pakai oh? Dari Nabi itu bu. Bolehkah kita pada saat sujud berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran? Pertama mungkin bukan kita, tapi ibu. Ya, baik. Ayat-ayat Quran saat berdoa itu tidak boleh dibacakan ayat Quran saat sujud. Nabi melarang. Tapi Anda tidak dilarang berdoa dalam sujud. Yang diantara doa itu barangkali ada ayat Qurannya. Tapi saat Anda bacakan, jangan diposisikan sebagai ayat Quran, tapi sebagai doa. Ya, diantara para ulama memberikan jalan keluar. Misal jangan dibacakan misalnya pas awal ayatnya, bisa pertengahan ayatnya. Misal doa yang sering kita bacakan, misal apa yang paling favorit? Oh, Masya Allah, luar biasa, masih konsisten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 ya, paling kanan sebelah bawah. Itu kan kalimat ayatnya sempurna. Kalau dibacakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Anda ingin posisikan ayat ini sebagai doa misalnya, bukan sebagai ayat, bacakan langsung pada ayatnya, pada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan bacakan di awal ayatnya dan posisikan sebagai doa. Maka yang seperti itu kata para ulama boleh kita bacakan. Misal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bagian dari ayat Quran. Tapi kalau Anda bacakan dari awalnya, itu lengkap Qurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh Anda ambil bagian dari doanya, tapi posisikan sebagai bacaan doa, bukan sebagai bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Paham? Baik. Sekalipun Anda sebetulnya boleh membaca doa-doa yang lain yang selaras dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sarankan, baca doa yang standar. Misal, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang standar. Setelah itu, bacakanlah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau ada contoh dari Nabi, bacakan. Kalau tidak ada contoh, cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ini dekat dengan ujian, mohonkan di hati, ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan. Ya, apa hubungannya mau ujian besoknya doa yang dibacakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, misalkan kan enggak nyambung di situ. Ya, jadi bacakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bismillah. Sebentar ya, saya dahulukan yang lain dulu, yang lebih duluan. Saya tidak paham ini. Oh, yang ini. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila sedang sholat membunyikan atau tidak sengaja membunyikan jari atau sela-sela jari? Allahu Akbar. Nah, itu jelas sengaja. Kemungkinan yang terjadi adalah saatnya intiman, bangkit dari sujud ketika akan bangun seperti yang kemarin kan, begitu begini, krak bunyi kan? Baik, kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Sesuatu yang tidak sengaja tidak direncanakan, tidak ada masalah dan tidak berdosa, nggak ada dosa di situ. Ya, tapi kalau Anda sengaja berbuat seperti itu, kalau melanggar ketentuan rukun bisa batal sholat Anda. Kalau memengaruhi kehusyuan, bermaksiat dalam sholatnya, berkurang pahala Anda. Baik ya, jadi kalau dalam kondisi demikian tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan. Hindarkan seperti itu. Ya, jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya ayah. Sama. Baik. Umur 64 tahun. Kondisi saat ini ayah saya lupa dengan rakaat, sudah lupa dengan rakaat, salat dan bacaan salatnya. Sudah beberapa pekan terakhir, saya ganti kalimat minggu pakai pekannya, dan beliau sering menangis sendiri. Hal yang sudah dilakukan adalah mengingatkan ayah untuk salat berjamaah ke masjid. Namun adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengingat hafalan bacaan salat ayah saya yang sering lupa dan terbalik dan dalam bacaan pada setiap gerakan salat? Syukran Ustaz. Allah insyaallah afwan. Teman-teman, pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Anda yang bertanya, karena Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas bakti pada orang tua yang tidak setiap orang punya kesempatannya. Orang tua merawat Anda saat kecil. Jangankan lupa, dari mulai Anda nggak bisa. Silakan cek. Dari mulai Anda nggak bisa sholat diajarkan. Anda nggak bisa baca Quran diajarkan. Bukan lupa, diajarkan dari awal yang nggak bisa. Kemudian diajarkan cara berdiri, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara bicara. Semua diajarkan pada Anda.
Saat tiba masanya Anda dalam kematangan, dalam kekuatan, maka Allah memberi kesempatan pada Anda yang tidak setiap orang mendapatinya. Demi Allah saya katakan. Termasuk saya. Usia 13 tahun, 2 pekan di pesantren, sesuai ajalnya saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ada ibu. Alhamdulillah ibu sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, berbakti dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, ketika kita punya kekuatan dengan izin Allah untuk memberikan yang terbaik, maka orangnya sudah tidak ada. Saya 2010 menangis luar biasa. Alhamdulillah, satu syukur Allah anugerahkan kesempatan untuk bisa berhaji dan ibu hadir pada saat itu. Tapi tahukah Anda, saat dalam situasi sa'i pada saat itu, juga dengan tawafnya. Sa'i bukan hanya sekedar gambaran, misalnya dari sofa ke Marwah, kita beribadah, tidak. Tapi sa'i ada refleksi bagaimana membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah di situ Sayyidah Hanjar mencari air untuk anaknya Ismail? Yang dapat air anaknya, yang berusaha adalah ibunya. Maka pada saat itu saya gandeng dengan tangan kanan saya. Bagaimana kemudian bermohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan bakti maksimal pada ibu saya. Ya Allah sayangi ibu saya ya Allah. Ya Allah berikan yang terbaik pada ibu saya. Ya Allah beri kesempatan saya untuk membahagiakan ibu saya. Ya Allah mohon ganti air matanya dengan kebahagiaan yang bisa Engkau turunkan kepada saya untuk membalasnya. Ya Allah ganti segala keringatnya dengan yang terbaik yang bisa saya berikan untuknya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya tidak bisa berbuat apapun. Karena sudah tidak ada yang bisa digandeng lagi. Saya hanya bisa berdoa, bagaimana ayah bisa diberikan yang terbaik di alam kuburnya. Diberikan ketenangannya, diberikan keterangannya. Ya Allah jadikan ya Allah. Dulu ayah saya memangku saya. Dulu saya tidur ketika beliau mengajar. Sekarang bergantian saya mengajar dan beliau tertidur. Maka mohon ya Allah, seperti beliau memberikan ketenangan pada saya saat beliau mengajar, maka berikan ketenangan kepada beliau saat saya mengajar. Ya Allah anugerahkan setiap hurufnya untuk ayah saya ya Allah. Terangi alam kuburnya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Anda sekarang punya kesempatan lebih daripada saya. Seorang ustadz tidak mendapatinya. Anda bukan ustadz mendapati itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kepada Anda untuk membalas baktinya, Anda tidak sia-sia, dan Anda sia-siakan itu, Anda butuh berapa ayah lagi untuk bisa berbakti. Maka yang pertama saya mohon kepada Anda, jangan sia-siakan peluang ini, maka dampingi beliau. Seperti beliau mendampingi Anda sejak kecil. Ya, kalau beliau lupa Anda ingatkan. Kalau beliau sendirian Anda dampingi. Kalau Anda laki-laki temani ke masjid, jangan menuntut ayah Anda ke masjid, Anda diamkan. Anda temani beliau, banggakan kepada orang lain. Nih Allah berikan kesempatan kepada saya. Pangku dia. Seperti Uwais menggendong ibunya, kemudian dia gendong, kemudian ke Mekah, dia tawaf dan sebagainya. Apa faedahnya Anda kalau cuma diam di rumah? Apa nggak bisa dampingi dia? Anda mungkin diberikan mobilnya bukan untuk Anda saja. Allah berikan mobil kepada Anda supaya bisa bawa ayah Anda. Allah berikan motor kepada Anda supaya bisa bonceng bapak Anda. Mungkin itu faedahnya Allah berikan motor kepada Anda, bukan untuk Anda banggakan. Itulah sebabnya kemudian Allah berikan Anda tangan yang kuat, punggung yang kuat, mungkin untuk menggendong ayah Anda. Bukan cuma Anda banggakan sebagai atlet dan sebagainya, bukan. Lihat dengan iman. Kadang-kadang ada peristiwa yang harus kita gunakan iman untuk melihat di situ. Di poinnya sederhana, ini tidak perlu pakai banyak dalil. Yang pertama, Anda dampingi ayah Anda, saat lupa Anda ingatkan, saat lemah Anda bantu dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada Anda, dan hukum orang seperti itu dihukumi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi begitu dia lupa, Anda ingatkan. Allah kemudian berikan hisab sesuai dengan ikhtiar dan kesanggupan apa yang bisa ia kerjakan. Jelas ya? Baik, saya kira itu poinnya. Kalau beliau sedang sholat sendirian dan Anda tidak ada di tempat misalnya, maka dihukumi sebagaimana keadaan beliau. Kalau beliau misalnya dalam keadaan sudah pikun, sudah lupa sama sekali, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, dan tidak ada yang membenarkan pada saat itu, maka sholatnya dihitung sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya ya Pak Ustadz. Silakan, saya jawab ya. Jika kaki kanan saya, jari kaki tidak bisa ditekuk berdiri karena kondisi tertentu, bagaimana hukumnya dan apakah ada solusinya? Tayyib, ini kondisi darurat. Kaidah dalam fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Setiap yang darurat membolehkan yang terlarang. Jangankan yang begini, yang ekstrim bisa terjadi. Misal, yang ekstrim sangat ekstrim sekali. Ada pergi jalan-jalan, misalnya ke Shenzhen di Cina. Tahu Shenzhen? Lampu merah, sonon dikit tuh. Baik. Misal sudah terus ke pojoknya lagi, tidak menemukan makanan-makanan yang halal. Ayam nggak ada misalnya, kambing nggak ditemukan dan sebagainya. Taib, yang ada cuman babi. Cuman babi misalnya hewan itu. Sedangkan kalau nggak makan, Anda bisa meninggal. Siapa namanya? Tommy bisa meninggal. Keadaan sendirian. Tidak ada yang lainnya. Yang ada cuman babi. Maka dalam kondisi itu berlaku hukum darurat. Babi haram hukumnya. Tapi nggak ada makanan yang halal. Maka bolehkah pada saat itu makan babi? Tidak. Babi besar begitu bagaimana? Ya. Tidak boleh makan babi besar begitu. Yang boleh daging babi. Ya, diambil dulu, potong, kemudian dimasak dulu. Setelah dimasak pada saat itu, makan sekadarnya yang menghilangkan lapar. Bukan dinikmati. Ingat, bukan dinikmati, yang menghilangkan lapar. Kalau dinikmati Anda salah.
Enak juga ya. Anda makan sekedarnya. Begitu hilang lapar, sudah misalnya Anda mencari sambil berikhtiar. Jadi makan berikhtiar, cari ayam, cari ayam, cari ayam. Nah sekarang itu yang ekstrim sekali. Ekstrim, yang haram tiba-tiba berubah. Maka bagaimana dengan yang seperti ini? Jari saya nggak bisa ditekuk. Kan posisi sunnah duduk seperti itu. Kondisinya darurat, tidak bisa ditekuk. Ditekuk malah sakit. Bisa berpenyakit dan sebagainya. Maka kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Duduk seperti yang memudahkan Anda untuk bisa duduk. Bahkan ada yang sama sekali sakit, duduknya nggak bisa dilipat, kakinya selonjor ke depan. Pernah melihat ada orang sholat kakinya ke depan? Nah itu jangan dimarahi. Oh nggak sopan. Tidak. Dia memang nggak bisa melipat, makanya kakinya ke depan. Jelas ya? Nah, makanya pada yang begini, ambil saf yang khusus. Itu juga harus mengerti, ambil saf yang khusus supaya tidak mengganggu yang lain yang belum paham. Misal ambil yang pojok. Kalau di tempat-tempat seperti di negara-negara yang lain, ya itu Masya Allah. Kadang dikasih kursi, kursi itu dikasih posisi. Dia bagian belakang atau pojok kanan. Hampir nggak ada kursi yang di tengah. Kecuali yang pribadi. Kanan, kiri, atau belakang, atau saf yang khusus. Supaya bisa sejajar dengan teman-teman yang keadaan yang serupa. Jelas ya? Nah, jadi kondisi ini kondisi darurat, silahkan duduk dengan senyamannya seperti nyaman untuk dilakukan. Kalau sudah kembali sehat dan bisa ditekuk, maka kembali kepada hukum asal. Sama dengan tadi, Anda sudah keluar dari senjentomi, kemudian babi sudah hilang misalnya dari situ, Anda menemukan ayam. Sekarang babi tidak boleh dimakan lagi. Hukumnya berubah kepada makan ayam, ya, yang sudah disembeli, kemudian sudah dimasak dan dalam keadaan yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi di vetri? Syukran katsiran. Apa kaitannya dengan talim kita? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, satu. Maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh. Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau di misalnya namanya di vetri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu, misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan, nggak ada masalah. Tapi apapun namanya, mau di vetri yang lain sebagainya, misalnya bahannya dilarang oleh agama. Yang kedua, nggak ada unsur maslahatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan terbukti misalnya ketika digunakan, bukannya maslahat, ada madarat bagi yang lainnya, maka haram digunakan, tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya. Tiba-tiba dipotong bagian terakhir di vetri haram misalnya kan, nah itu disebarkan, saya jadi masalah. Di vetri halal jadi masalah juga. Yang diambil titik tengahnya di sini. Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada 3 unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu, ya penawarnya harus itu, tidak ada yang lain. Ya maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat itu boleh sebagian diambil. Misal salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Ada sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya. Selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu. Maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau saya sih sederhana, kalau Anda ikuti Quran, selesai kehidupan kita hidup dengan sehat. Selesai. Silakan cek. Saya coba cek ke anak saya yang kedua, alhamdulillah. Kita coba ikuti. Misal kata Quran, dari pola makan, dari sejak kandungan, cari yang halal dan baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari yang halal, cari yang baik. Rezekinya dengan yang halal, kualitasnya yang baik untuk sehat, untuk tubuh anak. Konsultasi ini yang bagus, makan, pun makan, bismillah, makan. Cari dengan cara yang halal. Begitu dilahirkan, turun Quran surah kedua ayat 233. Wal waludatu yurdina auladahunna. Para ibu itu jangan banyak diganggu supaya capek. Berikan dia kesempatan, support dengan baik supaya fokus memberikan ASI. ASI maksimalkan. ASI. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Muncul ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kita konsisten mengikuti itu. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini alhamdulillah, anak saya yang kedua
sampai hari ini dia tidak pernah dia mendapat imunisasi macam-macam, ASI-nya maksimal, dia aktif, cukup baik, cukup sehat, dan tidak ada riwayat penyakit yang serius padanya. Sampai hari ini, alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti misalnya harus anti dari yang lain, tidak. Mungkin ada hal-hal tertentu yang na'udzubillah misalnya terjadi, wabah tertentu yang memang tidak bisa digunakan, ya misalnya vaksinnya harus vaksin-vaksin alami. Tidak bisa dengan itu ya, wallahu a'lam. Mungkin dengan kadar Allah ada vaksin yang lain, yang memang harus ada itu digunakan, dan itulah kemudian hikmahnya Nabi meminta kita untuk berobat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya. Tayyib, saya coba jawab. Bagaimana hukumnya usaha barang bekas impor yang tidak kena pajak? Apakah halal atau haram? Bergantung apa barangnya. Apa barangnya? Halal dan haram tidak dihitung, tidak diukur berdasarkan ekspor atau impor, tapi berdasarkan ketentuan dalam dalil. Ya, jika dia mengandung unsur-unsur yang haram, maka haram dia. Ya, yang diimpor misalnya apa? Tas. Dari mana tasnya? Kulit babi misal, jelas haram. Ya, disamak dari yang haram, ya haram. Ya, misal mie-nya apa? Mie kelihatannya makanan, tapi kan tidak setiap makanan bisa halal. Dari mana asalnya? Banyak macam-macam. Saya mau impor mie dari Korea, dari Cina, dari macam-macam gitu kan. Namanya bisa macam-macam. Tapi begitu masuk dilihat ada nggak unsur haramnya. Kalau yang diimpor itu ada unsur haram, mau dari manapun, ya walaupun itu dari Arab misalnya, tapi ada unsur haram nggak boleh. Ya, dari manapun, mau dari Korea, mau dari macam-macam dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba masuk, kalau haram ya haram, nggak boleh. Ya, kalau dia kemudian terpenuhi unsur halalnya maka boleh dilakukan, silakan. Nah, ini disebutkan barang bekas yang diimpor. Biasanya ada pakaian, kan? Ada macam-macam. Sah kalau tidak kemudian terjerat dalam turunan-turunan yang sifatnya haram, ada gharar, unsur penipuan, ada unsur riba dan sebagainya dalam proses penjualannya. Barangnya sah, prosesnya ada ribanya misalnya, ya tidak tepat juga. Ya, disilahkan, gak ada masalah. Ada orang yang ngambil barang dari luar, terus dia bersihkan kembali, dia cuci dengan baik, dia laundrykan lagi, dia nilai kadarnya, diproses dengan cara yang baik, dia jual lagi, gak ada masalah. Gak ada masalah. Ya, gak masalah impor atau ekspor, itu gak ada persoalan. Bukankah kadang-kadang tidak ada kaitan dengan impor? Anda jualan mobil bekas juga, bukan impor kan? Ini mobil impor, ini impor dari mana? Masya Allah, impor dari Cipali. Misalkan bukan, padahal di situ ya. Baik. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tahajud dalam sholat qiyamul lail atau qiyamul lail pada rakaat kedua duduknya pakai tawaruk atau pakai iftirash? Duduknya pakai kaki gitu kan? Baik. Caranya, ini caranya. Apakah tawaruk atau iftirash? Baik, ketika Anda duduk dalam sholat ini, baik itu sifatnya setiap sholat yang 2 rakaat, baik fardu ataupun sunnah. Seperti sholat subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah, qabliyah subuhnya, atau qiyamul lail atau tahajud yang dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Maka duduknya, saya sering sampaikan, ini bisa ditunaikan dengan 2 cara. Dan 2 cara ini sebetulnya merujuk pada hadis yang sama. Ya, adalah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi rak'ataini, jika beliau duduk di setiap rakaat yang kedua, qa'ada alal iftirash, maka duduknya dalam keadaan iftirash. Jika beliau duduk di 2 rakaat, setiap 2 rakaat, maka duduk dalam keadaan iftirash. Bagaimana iftirash itu yang dimaksudkan? Beliau melipat yang kanannya, ya maaf, melipat yang kirinya, bukan kanan, sekali lagi, melipat yang kiri, faqa'ada 'alaiha, diduduki di atasnya. Di yang kirinya dilipat, dimasukkan maksudnya. Ya, kemudian mohon maaf, pantatnya menduduki itu. Wa nasabal yumna, sedangkan yang kanan ditegakkan begini. Kemudian badannya tetap tegak. Hatta ya'uda kullu qafarin makanah. Sampai-sampai sendi-sendi di punggung itu tetap kembali pada tempatnya. Jadi duduknya begini tegak, yang kiri dilipat, duduki yang ininya. Kemudian yang kanannya itu berdiri tegak seperti ini. Kebayang enggak? Halo? Baik ya, dalam setiap paling gampangnya disebut dengan tasyahud ula. Tahiyat ula, bukan tahiyat awal, seperti tahiyat ula. Jelas ya? Duduknya seperti itu. Sedangkan tawaruk agak lebih santai. Agak lebih santai. Di tawaruk melewatkan ke sebagian betis, jelas ya? Kemudian ini yang agak agak terlewati, dan duduknya waqa'ada alal ardi. Duduknya itu langsung tidak menempel lagi ke kaki, tapi langsung ke alas yang paling dekat dengan pantatnya. Ya, misal karpet atau tanah dan sebagainya. Dan agak lebih santai, disebut dengan tawaruk. Jelas di sini? Baik, biasanya di tahiyat yang terakhir. Nah, Nabi SAW itu setiap 2 rakaat itu duduknya duduk iftirash pada yang pertama tadi. Wa idza kana fil akhirah, sedangkan dalam rakaat yang terakhir qa'ada ala tawarruk, duduknya tawarruk. Ya, contoh yang kedua tadi. Nah, sekarang persoalannya ingin saya tanya,
Kalau sholat subuh berapa rakaat? 2. Berarti saat Nabi duduk di rakaat itu, rakaat yang kedua duduknya apa? Iftirash. Pertanyaan saya, rakaat yang kedua itu rakaat yang keberapa? Terakhir. Berarti kalau rakaat terakhir duduknya apa? Nah, sekarang pertanyaannya, duduknya tawarruk apa iftirash? Baik. Nah, bagaimana bisa menyimpulkan boleh dua-duanya? Baik ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat karena dalam rakaat 2 itu, yang terakhir itu rakaat terakhir yang kedua. Maka saya tidak memahami 2 rakaat, saya pahami rakaat terakhir. Karena pada saat itu salam. Maka dipilihlah kemudian duduknya duduk tawarruk. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian dari kalangan ya ahli ilmu juga berpendapat, tapi kan itu rakaat yang kedua, kan? Maka saya memilih duduknya duduk iftirash. Baik. Lalu bagaimana dengan kita? Dua-duanya boleh, karena pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau antum pengen iftirash, silahkan. Ingin tawarruk juga silahkan. Dua-duanya benar sepanjang duduknya masih menggunakan kaki. Baik. Jelas ya? Baik. Sekarang Ustadz, kalau saya memang duduknya di kursi, apakah tawarruk atau iftirash? Ayo. Baik. Duduk itu tidak mengikat, tawarruk atau iftirash karena sudah keluar dari keadaan asalnya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, kaidah usul fiqhiyah. Keadaan darurat maka membolehkan sesuatu yang tadinya berlaku, ya, kemudian terlanggar itu karena ketentuan yang sifatnya darurat. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau besok sholat subuh, tawarruk atau iftirash? Dua-duanya nggak mungkin, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Bagaimana dua-duanya? At-tahiyatulillah, tawarruk, ya, ini iftirash. Antum ada-ada aja. Bukan berarti semakin malam semakin aneh gitu kan. Ayo, kembali lagi. Halo, hujan rintik-rintik? Tidak ya, kembalikan langsung. Bismillah. Pemirsa, hujan rintik-rintik itu latihan untuk mengembalikan ya kebugaran kita untuk beriktikaf ya. Jadi bagi Anda yang tidak hadir dalam kajian kemarin, silahkan lihat tayangan yang kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu membaca Al-Fatihah untuk makmum? Ada 2 waktunya. Pertama, jeda setiap bacaan di ayat Al-Fatihah yang dibacakan imam. Karena itu akan lebih baik jika imam ketika membacakan Al-Fatihah memberikan jeda pada makmum walaupun dalam kisaran detik. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda sejenak, makmum ikuti dalam hatinya, gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Misal. Nah, tapi kadang ada membaca qiraat hadar, bahkan hadarnya itu bersambung, wasal dengan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan seterusnya ayat. Nah, kalau membacakan demikian, maka setelah waladhdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan jeda supaya makmum punya kesempatan baca Al-Fatihah. Bacakan. Nah, berapa batasnya? Barangkali Anda mungkin tidak bisa membacakan sampai 7 ayatnya karena mungkin jedanya pun tidak terlampau panjang, ya kan? Maka di sini para ulama berpendapat kalau makmum sudah sampai pada 3 ayat itu dipandang cukup. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu cukup. Ketika imam sudah bacakan surah misalnya, ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina amanu wa minal ladzina asyraku. Misal, bacakan sampai situ. Nah, Anda baru sampai ke 3 ayat itu boleh. Sah hukumnya. Ya, lalu Anda langsung menyimak bacaan imam. Ini sepakat para ulama dengan memandang bahwa bacaan paling pendek di dalam Quran itu adalah 3 ayat. Mengacu pada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Jadi kalau Al-Fatihah sudah masuk dalam bacaannya 3 ayat itu Anda dipandang sah. Sah. Dan di sini sepakat ulama. Lihat di pembahasan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni punya kitab namanya Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, disingkat jadi tafsir ayat ahkam, dalam juz yang pertama pembahasan surah Al-Fatihah. Itu dibahas di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya maafkan. Mau
mau tanya, ya apa betul hadis yang menerangkan orang tua Nabi di neraka? Saya pernah mendengar dari salah satu ustaz di internet. Saya sudah pernah jawab ini. Saya sudah pernah sampaikan ini. Ya, sudah. Ini antum jangan disibukkan sama pertanyaan yang semacam ini. Nggak ada faidahnya. Kalau orang tua Nabi di surga atau selainnya, apa manfaatnya buat antum? Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada kan? Jangan disibukkan pada pertanyaan yang seperti ini, nggak ada faidahnya ini. Makanya ulama nggak pernah bahas-bahas yang seperti ini kepada awam. Nggak akan untuk temukan. Silakan cari kitab-kitab pembahasan ulama terhadap awam, langsung diajarkan. Nggak ada. Ya karena ini ada dua riwayat yang terpisah. Satu mengatakan beliau itu ahli fatrah, ya kan? Satu mengatakan ya abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Kalimatnya menggunakan abi. Ini diperselisihkan. Ada di hadis Muslim. Apakah abi ini menunjuk pada ayah langsung atau menunjuk pada generasi sebelumnya? Sebelumnya, bapaknya lagi gitu kan? Ya, karena kakek pun bisa disebut dengan bapak, paman bisa disebut dengan bapak dalam konteks abun. Bukankah Adam disebut dengan bapak kita? Kemarin kan saya tanya, bapak kamu siapa? Adam gitu kan? Padahal Mulyanto kan? Baik, jadi itu bisa nyambung. Halo? Gitu kan? Ya, ada mana itu orangnya? Nah, kemudian coba cek misalnya ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam, Quran surah ke 2 Al-Baqarah kan, dari ayat 132 sampai 133, posisi paling kiri sebelah bawah. Di ayat 133-nya, lihat ayatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, ya kan? Lihat wa Ismail wa Ishaq. Silakan kalimatnya. Apakah Anda pernah menyaksikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal, beliau panggil anak-anaknya. Kata beliau, "Nanda, kalau ayah meninggal, kalian mau nyembah siapa?" Perhatikan ayah yang baik. Ketika di ujung hidupnya bukan sibuk membagi warisan, tapi memastikan anaknya beriman tidak kepada Allah. Ya, kalau sudah beriman itu mudah, akan mudah untuk mengatur semua itu. Apa jawab anaknya? Ayah jangan khawatir. Kalaupun kita berpisah, kami tetap akan beribadah menyembah kepada, lihat, ilahaka, Tuhanmu, ayah, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu juga. Disebutkan Ibrahim, wa Ismaila wa Ishaq. Lihat, Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal Nabi Yakub anak siapa? Anaknya Ishak. Kok bisa menyebut Ibrahim dengan bapak? Padahal Ibrahim itu kakeknya. Di kakek bisa disebut dengan abun. Jelas ya? Paman bisa disebut dengan abun. Jamaknya aba. Ya, bahkan lingkungan pun bisa disebut dengan ab yang memberikan pengaruh. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Di antara maknanya Islam. Tahu dari mana Islam? Quran surah 30 ayat ke-30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada ad-din dengan lurus, itu fitrah. Ad-din itu Islam. Temukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya? Makanya Syekh As-Singkiti ketika ditanya tentang persoalan ini, beliau menjawab bahwa orang tua Nabi itu ahli fatrah. Ada sebagian menyandarkan pada hadis riwayat Muslim mengatakan tetap enggak, tempatnya bukan di surga tapi di tempat lain, gitu kan? Baik, disebutkan melalui hadis ini. Itu jadi pembahasan di kalangan ulama. Pembahasan itu bukan untuk menyimpulkan hukum, tapi hanya untuk menggali bagaimana cara istinbat hukum. Dan dulu nggak pernah dibuka kepada awam, walaupun hadisnya ada tentang itu semua karena ada perbedaan di situ, tapi nggak pernah dibuka kepada awam karena ini bukan konsumsi awam. Ya, kenapa bukan konsumsi awam? Karena nggak ada manfaat langsung. Apakah bisa jadi motivasi Anda untuk meningkatkan tahajud? Apa hubungannya? Kalau orang tua, sekali lagi, kalau orang tua Nabi ada di surga atau tempat selainnya, terus apa hubungan dengan Anda? Apakah ibadah Anda akan meningkat? Apakah menjamin surga Anda? Kan tidak. Jadi kalau Anda misalnya punya pertanyaan, saya sarankan akan lebih baik kalau Anda bertanya pada segala hal yang kita butuhkan. Itu poinnya. Jangan cuma menghadirkan keramaian. Makanya saya suka bingung, ini kenapa sih dibuka pertanyaan begini? Yang ngajarin Anda siapa sih? Ya, orang-orang yang baik tuh, ulama-ulama dulu nggak pernah buka yang kayak gini di kalangan awam. Sehingga menimbulkan kerepotan, heboh, saling berdebat, diskusi, tapi nggak ada manfaatnya. Silakan cek, semua berdiskusi gini, semua, ini hadis sahih, Anda tidak bermanhaj dengan benar. La haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya orang jadi ribut, jadi berselisih pada sesuatu yang bukan kepentingannya. Anda sendiri belum jelas masuk surganya. Itu poinnya gitu kan. Dihindarkan segala hal yang tidak bermanfaat. Ya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, kenapa anjing kalau kencing kakinya naik satu?" katanya. Kata Imam Syafi'i, "Jangan tanyakan itu kepada saya, cari yang lain." Marah itu Imam Syafi'i gitu kan. Baik. Nah, itu kan. Allah quwwata illa billah. Man yas'alu ma la ya'nihi sayasma'u ma la yughnihi. Siapa yang bertanya tentang hal yang tidak penting, dia akan mendengarkan jawaban yang tidak menyenangkan baginya. Tidak sesuai. Jelas ya? Baik. Saya pernah ditanya tuh, waktu pulang dari satu tempat tuh, Masya Allah, masuk ke handphone tuh segini, luar biasa. Tautan ini, Ustadz,
bagaimana hukumnya menikah di bulan suci Ramadan? Apakah boleh? Masya Allah, saya kira selesai. Ternyata belum selesai. Ujungnya, kalau boleh, kapan Ustaz datang ke rumah? Masya Allah, saya tutup. Ada aja nih. Anak saya 2 ya. Jam berapa ini? Baik. Ada teman stroke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah berikan kesembuhan, syafa Allah insyaallah, syifaan ajilan. Allahumma ya Allah, Allahumma shfi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama, innaka antas syafi la shifaa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. 3 bulan belum sembuh kondisinya, sampai saat ini belum ada perubahan. Apakah puasanya diqadha atau bayar fidyah? Kalau memang dalam kondisi ini divonis oleh dokter sama sekali sangat sulit untuk berpuasa, berpengaruh pada organ tubuhnya, bahkan memungkinkan bagi dia misalnya permanen dalam kondisi yang sulit puasa, maka itu bisa dibayar dengan fidyah. Jelas ya? Dalilnya jelas di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudah, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sedangkan orang-orang yang sangat kesulitan, ataqa itu asalnya ini kerah baju yang menyepik begini. Kalau dia semakin mencekik kerahnya begini, tercekik gitu ya, itu disebut ataqa yutiqu, kerah disebut dengan toqah. Tapi kalau sudah mencekik begini sehingga kesulitan, antum kalau terlalu ketat ininya tuh napasnya enak tidak? Tidak kan? Seperti terhambat ya. Napas terhambat, jadi sulit bernapas tuh. Perhatikan bahasa Al-Quran tuh begitu indah, menggunakan bahasa balaghah, tajam sekali. Ada orang-orang yang saat mau puasa tuh kayak kecekik susah, nggak bisa. Maksudnya bukan tercekik dia bukan, tapi dikiaskan kepada kondisi yang dia sulit menunaikan itu, mengerjakannya. Ada kondisi yang dia nggak bisa berpuasa. Maka dalam demikian dia bisa langsung dihukumi dengan fidyah. Ya. Tayyib. Jadi kondisi yang tadi ya bisa kemudian kalau diduga secara medis tidak akan bisa berkembang pada yang lebih baik, langsung diberikan fidyahnya. Setiap kali dia tidak puasa dikeluarkan fidyahnya sesuai dengan kadar makannya. Jelas ya? Baik, tapi kalau misalnya dimungkinkan ini insya Allah sembuh, ya kan, atau dalam perjalanan dia sembuh kembali kepada normal dan belum mendekati Ramadan yang ada, dia bisa mengganti, maka wa antasumu khairul lakum. Dia berpuasa lebih baik dibandingkan dengan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Tapi yang pertama harus diketahui adalah apa faktor stroke-nya? Apakah karena faktor kebaikan? Ya, maksud kebaikan itu standar normal lah, biasa sakit dan sebagainya, lelah gitu kan. Bahkan ada orang juga yang belum tentu orang sakit itu juga bermasalah, belum tentu. Nabi Ayub kan pernah sakit. Apakah berbuat maksiat? Tidak. Tapi bagian dari ujian supaya meningkatkan pahala bagi dirinya. Ada. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian mengalami sakit itu karena bermasalah. Karena maksiat ada. Ya, kebanyakan maksiat ada, itu kan, orang belum apa-apa sudah dituduh dan sebagainya, kalimatnya nggak menyenangkan, itu kan, begitu disampaikan, ini mengambil uang negara, Masya Allah, mudah-mudahan cepat stroke, ternyata dia yang stroke, itu kan, dan sebagainya. Nah, itu yang seperti itu harus dihindari, itu berbahaya. Makanya jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, yang belum pasti keadaannya, itu bisa berbalik kepada yang mengucapkannya. Apalagi kalimat-kalimat yang sifatnya sangat sensitif, seperti kalimat kafir, ya, kufur dan sebagainya, itu hati-hati, itu langsung mencari pemiliknya itu karena dahsyat kalimatnya. Anda sebutkan si fulan kafir, itu kalimat itu akan mencari pemiliknya. Dia cari di bumi, nggak ketemu dia ke langit, nggak ketemu terus berbaliklah kemudian kepada yang mengucapkannya. Maka si penuduh bisa mendapatkan bagian dari itu. Apalagi kalau konteksnya sudah pada misalnya, mohon maaf ya, perjanjian yang sangat kuat yang saling menghadirkan azab disebut dengan mubahalah, itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Jadi jangan bermain-main lah dengan hal-hal yang sifatnya sensitif. Cukup kita jalani kehidupan kita dengan ringan. Ya, lihat diri kita, maksud saya, kemudian tata diri kita, pikirkan keluarga kita. Jangan dulu memikirkan tentang orang lain kalau kita belum baik. Jelas ya? Baik. Bila tarawih sudah ikut witir kemudian setelah tidur mau salat tahajud, bolehkah witir lagi sedangkan tidak ada 2 witir dalam satu malam? Ayo kita padukan. Ya, kita padukan tentang dalil-dalilnya, kan? Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Benar. Hadis ini benar, tidak ada masalah, kan? Kemudian riwayatnya witir adalah sebagai penutup salat, tidak ada persoalan di sini. Yang jadi persoalan adalah 2 hal. Apakah setelah witir boleh salat lagi dan setelah salat lagi boleh witir lagi atau tidak? Ini kan 2 persoalan yang dimaksudkan. Baik teman-teman sekalian, keterangan tentang ini ada muncul di hadis Muslim, juga di Abu Daud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat, kemudian setelah beliau salat ditutup dengan witir, ya, bagaimana keadaannya? Lalu beliau menduga fajar telah muncul. Seketika itulah kemudian beliau melihat, bersiap-siap, ternyata belum muncul, Bilal belum adzan.
Maka beliau kembali menunaikan sholat 2 rakaat lagi. Sholat lagi itu, padahal setelah witir 1 rakaat, beliau sholat lagi. Ya, dan di sini menjadi sholat yang 13 rakaat itu salah satunya. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat, begitu selesai rakaat yang keduanya, ya, dan beliau salam, adzan berkumandang, Bilal adzan. Maka di sini mengambillah kesimpulan beberapa ulama, Imam Ahmad bin Hanbal dan golongan Hanabilah menyimpulkan bahwa boleh menunaikan sholat tahajud atau sholat lagi setelah kita menutup dengan witir, tanpa harus mengulang witirnya. Ya, karena di sini perbuatan Nabi tidak melakukan witir lagi. Jelas kan? Sampai beliau sholat tapi tidak witir lagi. Selesai. Baik, ada sebagian Syafi'iyah juga berpandangan, lihat, boleh sholat tahajud lagi, nggak ada masalah setelah Anda witir. Maksudnya sholat lagi. Dan itu pun ditutup dengan witir lagi, nggak ada masalah. Ya, tapi kan Nabi tidak mempraktikkan itu. Nah, mereka berargumen begini, cara argumennya. Lihat kalimatnya, ini bagus sekali cara berargumennya. Nabi tidak witir, bukan karena beliau nggak witir, karena memang waktunya udah habis, sudah adzan. Kalaulah masih ada jeda sebelum adzan berkumandang, tentu beliau mungkin akan witir lagi. Jelas ya? Nah, ini kan 2 pandangan saja, karena hadisnya tidak sharih. Maksud sharih itu jelas langsung menunjukkan apakah boleh witir atau tidak. Jelas ya? Hanabilah berpedoman pada fi'lun Nabi, praktek Nabi. Sedangkan Syafi'iyah berpedoman pada teori, ya, nazariyah. Praktek sholat itu ditutup dengan witir. Witir itu apa? Witir itu menutup sholat. Lihat, menutup sholat. Jadi sholat yang sebelumnya ditutup dengan witir. Kalau saya mau buka lagi, ya dibukalah dengan sholat yang baru. Silahkan tutup lagi, gak ada masalah. Yang dimaksud tidak ada witir dalam satu malam itu maksudnya adalah menunaikan satu sholat ditutup dengan 2 witir. Itu maksudnya. Witir lagi, itu maksudnya. Tapi kalau Anda buka sholat lagi setelah Anda tutup, witir yang ini maksudnya menutup sholat yang sebelumnya. Selesai di sini. Kemudian setelah itu Anda ingin sholat lagi, boleh nggak? Boleh, buka lagi dengan sholat. Lalu Anda tutup lagi. Itu di mazhab Syafi'iyah. Tidak perlu dipersulit. Kalau Anda pengen witir, monggo. Di sini bagian dari pendapat Syafi'i yang Anda ambil. Kalau Anda tidak witir, silakan saja. Ini ngambil dari pendapat mazhab Hanabilah. Karena dari Nabinya terbuka, sangat keluangan, tidak ada masalah. Mau diambil yang mana? Ya, Anda praktekkan ini, silakan. Tidak praktekkan ini, silakan. Yang salah? Yang tidak sholat pun belum tentu salah, karena hukumnya sunnah. Apa Anda akan katakan yang tidak tahajud salah? Salah kalian. Masya Allah. Tidak. Ya, halo? Jadi yang jelas-jelas saja lah gitu kan. Tidak sholat pun tidak salah. Kalau ada orang yang tidak ikutan tahajud pun jangan dipersalahkan. Mungkin dia pengen baca Quran, pengen berzikir dan sebagainya, nggak ada masalah di sini. Jadi yang salah? Nggak ada yang salah. Ada yang salah itu. Ada yang salah itu, ya, yang sudah tidak sholat, ya, kemudian dia mencela orang lain, ribut dan sebagainya, itu yang keliru. Harus cari dulu alasan supaya terjawab, itu kan, baik. Tapi dengan alasan yang benar. Allah Taala alam bisawab. Ustaz, bolehkah mencampur jumlah rakaat sholat tahajud? Masya Allah, Anda tuh kreatif luar biasa ya. Sudah ada yang biasa, Anda campur. Luar biasa lah gitu ya. Yang nggak pernah dilakukan orang dulu Anda pengen lakukan. Misal 2, 2, 4 plus 3 witir gitu ya. Baik. Biasanya kan 2, 2, 2, 2 gitu kan baru witir ya. Atau 4, 4, 3. Ini pengen campur gitu kan. Jadi begitu 2, 2 terus ngantuk pengen cepetan 4 sekaligus gitu kan. Bisa nggak gitu ya. Baik. Kalau kita ngambil rumus hadis berdasarkan tekstual hadis, jawabannya bisa tegas tidak. Karena Nabi menyampaikan 2, 2, 2, 2 tutup dengan witir gitu kan. Kalau pengen 4, 4, 4, 3. Kalau kita ngambil tekstual seketikanya. Ya, tapi kalau kita ngambil kontekstual dan menggabungkan keduanya, maka dimungkinkan untuk melakukan 2 kemudian 4. Dimungkinkan saja, tapi ini rumus otak-atik gitu kan. Ya, daripada mengutak-atik sesuatu, mungkin sudah kerjakan apa yang ada aja. Ya, 2, kemudian witirnya 1, 3 dan sejenisnya. Kemudian 4, 4, 3 dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik ya. Allah Ta'ala alam bissawab. Terbesok campuran lagi ya antara tawaruk dengan misalnya apa namanya? Firash. Masya Allah. Wah, luar biasa lah hidup manusia. Bagaimana hukum berjabat tangan di hari raya? Boleh. Jangan karena hari raya, sekarang aja boleh. Gak ada masalah, dalilnya umum itu. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun yang baik-baik, kemudian bersalaman, kecuali terampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Tapi ingat, saya katakan betul ya, kalimatnya yatasafah. Safaha itu melepaskan beban asalnya. Lepaskan beban, jadi begitu bersalaman, merasa mungkin dulu itulah jalan Allah tuh, Masya Allah. Selalu ada jalan untuk berbaikan. Pasti akan dibuat suasana itu.
Anda punya persoalan, kadang-kadang persoalannya padat, luar biasa itu ya. Saking kuatnya persoalan, kadang-kadang Anda mau keluar, itu kan, baru mau buka pagar, dia lewat duluan, tutup pagar lagi, gitu kan? Atau Anda melihat satu jalan, dia berpapasan, Anda cari jalan lain, gitu kan? Tapi Allah itu saking rahmannya, saat di dunia itu rahman luar biasa. Kita akan dibuat dalam satu momentum yang kadang-kadang nggak bisa mengelak. Tiba-tiba ada satu pertemuan kumpul, sampingan aja di situ. Mau ngapain lagi coba? Disaksikan oleh banyak orang dan sebagainya. Itu kadang sudah dipaksa oleh Allah. Kalau sudah dalam dipaksa keadaan begitu belum mau akur juga, antum perlu digimanain lagi? Jelas ya? Maka disitulah kemudian suasana bisa cair. Salaman ya tiba-tiba. Begitu bersalaman ini ada senyuman dan cair dalam hati, nah itu dosa-dosa itu gugur. Walaupun belum langsung terungkapkan. Lupa, mohon maaf ya Pak ya, kalau ada salah. Bukan kalau ada, memang ada salah gitu kan? Cuman kan kalimat suka begitu. Yang paling aneh itu kadang-kadang suka dibuat umum. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian dari segala kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Pernah dengar itu? Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Baik kesalahan yang disengaja, ini yang jadi masalah. Atau tidak disengaja. Kalau tidak sengaja, nggak sadar dia salah. Tapi kalau sengaja, berarti kan direncanakan. Di sahur besok, saya tahu dia mau makan yang ini nih. Saya ambil duluan jatah dia kan. Ambil namanya, berarti kan sengaja. Setelah selesai, maafkan saya dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Masya Allah. Berarti niat banget itu kan. Nah, itu ada yang salah. Tapi kembalikan kepada yang tadi, ketika dua orang bersalaman, apalagi mengakui kesalahan, itu gugur. Tapi gugurnya itu didasarkan pada suasana cair yang hadir dalam hatinya. Ingat, kalau Anda cuma salaman aja, tapi muka ke kanan yang satu ke kiri, ya itu cuma nambah dosa. Apa kabar Pak? Baik. Masya Allah. Nah, itu nambah, itu nggak ada ininya. Dan saya akhwat, boleh berjabat tangan dengan siapa saja, dengan mahramnya. Hadir dalam keadaan mahram, silakan. Ya, musafahah itu kan juga tidak harus kemudian tangan saling berjabat. Ya, Anda ketemu misalnya dengan yang bukan mahram, ya ingin bermusafahah. Musafahah tidak harus tangan ketemu dengan tangan. Assalamualaikum, ya Ustadz, ya mudah-mudahan baik semuanya. Maafkan saya kalau ada kesalahan-kesalahan. Oh iya, saya juga mohon maaf. Mungkin dalam mengajar banyak hal yang kurang tepat, tidak baik. Kalau ada yang nggak baik, tinggalkan aja. Ambil pendapat Ustadz yang lebih baik. Itu kan tidak harus bersalaman, nempel dan sebagainya. Dengan istri saya, misalnya perempuan-perempuan boleh. Laki-laki dengan suaminya silahkan kan, dan sebagainya. Itu kan indah. Ya, jadi jangan dipahami harus selalu tangan itu menempel. Saya diundang dalam Hari Afrika Sedunia. Kumpul para dubes pada saat itu. Dan qadarullah juga ketua Persatuan Afrikanya, Afrika Union pada saat itu perempuan. Jadi ketika saya ngobrol dengan beberapa dubes, terus ada dubes Libya, kita bicara, saya bilang apa sih esensi dari tentang Hari Afrika ini kan, dan seterusnya. Tiba-tiba datang ini aja nih, ya tanyakan kepada beliau ini karena beliau akan memberikan pidatonya, ya. She would deliver her speech about the African Union, kan? Terus saya tanya kepada beliau itu, sebelum ditanya sopan orangnya, pengen bersalaman dulu, tangannya sudah begini, ya. Maka masya Allah, apa yang kita lakukan, kita tunjukkan syiar sebagai Muslim, kita begini, ya kan? Kita begini, dan itu indah ketika kita tampakkan, dia paham dan dia langsung begini. Gak ada kalimat-kalimat, ya begitu begini kita begini, hah? Tidak, tapi dia langsung aja begini. Dan makanya begini ya teman-teman sekalian, kadang-kadang syiar itu perlu ditampakkan, dan itu kejujuran untuk menampakkan syiar, dan dia langsung paham. Allah memberi petunjuk kepada dirinya untuk merespon. Jadi kadang-kadang, kamu mah kurang toleran, yang seperti itu disesuaikan, jabat aja. Tidak, orang pun akan paham bahwa Anda punya kebiasaan. Jadi jangan sampai menggugurkan syiar kita hanya untuk merespon sesuatu yang menyalahi ketentuan, padahal itu salah gitu kan. Ya, waktu kami ada di Jepang, itu menarik tuh. Orang Jepang itu punya culture yang sangat bagus sekali. Mereka lebih percaya kepada suluk perilaku kita dibandingkan dengan ucapan. Apalagi bila perbuatan kita sudah tidak sesuai dengan konsep kehidupan. Misal, ini minum nih. Kalau minum konotasinya positif atau negatif? Kalau minuman? Oh, kata siapa? Ya, tolong hadirkan minumannya, sedang makan di warteg, minumannya mana? Negatif kan tidak, teh manis kan tidak positif itu kan? Baik, kecuali ada hal yang dipahami secara umum, ya kan? Baik, sekarang perhatikan sini. Ini ada sake. Ya, ini ada air bening. Ini macam-macam lah. Ya, perhatikan sini. Kalau ada orang Islam tiba-tiba berpikir untuk menghargai orang lain, dia minum sake misalnya. Ya, kemudian dia minum. Itu orang Jepang bukan bangga, tapi malah tidak percaya dengan orang ini. Ini orang bagaimana? Katanya di agamanya dilarang minum, kok dia minum? Berarti dia nggak konsisten dengan apa yang dia pegang. Kalau nggak konsisten dengan agamanya saja, bagaimana bisa konsisten dengan pekerjaannya? Tuh, dia cara berpikirnya.
Ya, jadi kadang-kadang kita mesti memahami bahwa orang lain pun sebetulnya paham tentang kita. Apalagi aturan Allah, kan Allah yang maha kuasa. Allah dengan kuasanya bisa melembutkan hati orang lain untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Itu poinnya. Ya, pasti itu walaupun awal-awal kurang sedikit menyenangkan, tapi pada akhirnya dia akan menerima biasa saja gitu. Ya, Anda katakan ini ada makanan begini, mohon maaf, saya ini muslim, saya nggak bisa makan yang seperti ini. Ya, terangkan aja. Tapi kan ini enak, bukan masalah enaknya, kalau itu kan selera. Toh yang menurut saya enak belum tentu juga menurut Anda enak. Oh, apa coba bisa saya makan? Ayo kita makan kol aja ya, jangan pakai ini dan sebagainya. Saya suka kol, tapi Anda kan belum tentu. Bagi setelah diterangkan demikian dalam cara yang baik, alhamdulillah insya Allah akan baik. Gitu. Gak ada masalah di situ. Jelas ya? Baik. Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa SAW tidak akan terjadi tanda-tanda besar kiamat, duhan, sebelum 3 perkara daripada umatku. Banyak penyair, wanita di mana-mana, musik banyak digemari umatku, khamar di mana meranjam. Minta penjelasan. Coba lihat. Saya sering sampaikan pada Anda, ada hukum berdiri sendiri, ada hukum disertakan dengan hukum lain. Hukum berdiri sendiri, mikir hukum khamar. Sudah, jelas itu, haram hukumnya. Ada ayat, sudah jelas, mirasantika, haram hukumnya, selesai. Ada hukum misalnya, misal, kita ingin satukan di sini. Ya, misal, hukumnya sholat. Baik, hukum sholat. Apa hukumnya? Wajib, jelas. Dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Nah, ada hukum misalnya, baik, menyatukan antara khamar, mabuk dengan sholat. Ada. Pada awalnya kan ayat-ayat yang turun tentang melarang mabuk itu awal-awalnya menjelaskan. Gak langsung diharamkan seketika. Turun ayat, banyak orang mabuk dari memetik perasan dari kurma dengan anggur. Setelah itu apa yang terjadi? Mohon maaf, dijelaskan. Dari mabuk ini, dari khamar ini memang sedikit saja manfaatnya. Sedikit. Nah, seperti itu yang disampaikan Fajar tadi ya. Sedikit manfaatnya. Cuman sayang, banyak madaratnya. Turun Quran surah kedua ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Dosanya banyak, ya buruknya banyak. Kalaupun ada manfaat paling sedikit. Alkohol bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi mabuk, madaratnya lebih banyak di situ. Tayyib. Masih nggak percaya sebagian orang. Akhirnya apa? Masih ada yang mabuk, setelah mabuk dia sholat. Saat mabuk dia sholat. Dia sedang mabuk dia sholat. Karena memang belum ada ayat langsung turun melarang orang mabuk. Jadi sedang mabuk, sholat, dan jadi imam lagi. Betul, ini pada zaman Nabi SAW di awal masa. Yang dibaca Al-Kafirun. Gak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'bud. Bulak-balik di situ gak selesai-selesai. Betul, lakum dinukum waliyadin gak muncul-muncul. Itu masalahnya. Maka turun ayat di surah An-Nisa itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian dekat-dekat salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hukum sholat dikaitkan dengan hukum mabuk. Disatukan di situ. Asalnya sholat boleh. Asalnya mabuk belum dilarang. Tapi karena kejadian disatukan hukum di situ. Jangan dekat-dekat dulu sholat. Belum ada turun larangan mabuknya secara langsung di situ. Jadi ada hukum yang mabuknya aja. Nanti turunlah kemudian Al-Ma'idah ayat 90-91 yaitu. Ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Innamal khamru wal maisir. Dan seterusnya sampai ujung ayat. Rizsun min amali syaitani fajtanibuh. Begitu turun ayat ini. Hei khamar, mirasantika, judi, nipu, macam-macam termasuk perkara setan. Hentikan itu, jauhi. Sekarang berhenti. Fa'al antum muntahun. Sekarang berhenti. Berhenti. Selesai semuanya. Setelah semuanya bisa menghilangkan kebiasaan itu. Maka dipisahkanlah hukum mabuk dengan hukum sholat. Nah sekarang Anda lihat. Yang Anda tanyakan kan di sini. Lihat baik-baik. 1. Hukum syair. Apa hukum syair? Tidak mutlak haram karena ada 2 di sini. Imam Syafi'i punya syair. Yang di depan Nabi ada yang bersyair. Tidak mutlak haram. Sekarang hukum khamar. Ada orang berkhamar. Apa hukumnya? Mutlak haram. Lihat baik-baik. Mutlak haram. Sekarang ada penyanyi di sini. Banyak penyanyi-penyanyi di sini. Wanita-wanita mulai muncul bernyanyi. Zaman Nabi sudah ada budak wanita bernyanyi. Tadi saya sampaikan. Ada. Sayyidah Aisyah punya jariyatain. 2 orang perempuan bernyanyi di depan Sayyidah Aisyah. Nabi SAW tidak melarangnya. Persoalannya, ketika nyanyian ini disandingkan dengan khamar. Awas, disandingkan dengan khamar. Khamar menyatu di sini. Nyanyian menyatu di sini. Syair menyatu di sini. Maka muncullah kemudian tanda-tanda keharaman. Tadi yang saya sampaikan, jika alat musik dipakai pada yang haram, maka hukumnya haram. Jika khamar sudah muncul di musik, di nyanyian, maka ini menunjukkan perkara haram. Maksud hadis ini ingin mengatakan, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali salah satunya kalau maksiat sudah merebak di mana-mana. Apa di antaranya? Kalau sudah bercampur perkara-perkara dan jadilah perkara itu menunjuk pada keharaman keseluruhannya. Misal, sekarang yang bernyanyi semuanya haram semua. Setiap ada nyanyian, wah itu khamar di situ, zina di situ. Gak ditemukan lagi orang-orang yang bernyanyi untuk kebaikan-kebaikan. Gak ada syair-syair ngajak sholawat. Tidak ada syair-syair ngajak kemudian untuk sholat. Tidak ada syair-syair ngajak untuk menerangkan haji. Tidak ada syair-syair mengajak untuk menerangkan suasana hati.
ya tombok ati, ya ada 5 perkara ini dan sebagainya, itu sudah nggak ada lagi tuh. Tombok ati nggak ada, ya tombok puspa nggak ada, tombok ini, atau pokoknya nggak ada lagi lah gitu ya. Itu semua udah hilang semua. Ya, maher zen sudah nggak ada sihir-sihir lagi dan seterusnya, sudah hilang semua. Apa yang terjadi? Semua musik terkait dengan maksiat saja. Maka itu pertanda salah satunya, ya kiamat akan segera terjadi. Sekarang semuanya sudah seperti itu atau masih ada yang sholawat dan sebagainya? Masih ada ya. Nasyid masih ada? Ada Raihan, ada Brother, ada apa lagi? Ada Fikr, ya. The Zikr juga ada. The Fikr, The Zikr, The Tadabur mungkin ya. Sok besok silakan bikin. Ada aja ini. Jelas ya? Jadi itu maksudnya. Jadi Anda jangan simpulkan begitu ada orang sholawat di depan Anda, Allahumma sholli ala Muhammad. Kiamat sebentar lagi terjadi nih. Bukan begitu cara memahaminya. Keliru nantinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat yang tertinggal di masa lalu apakah harus diqadha? Sedangkan di bulan Ramadan 1 kali salat wajib, 27 kali salat wajib itu sendiri. Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qadha di Ramadan. Jadi setiap qadha lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak, jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada 2 pendapat. Kalau yang dimaksud qadha ini adalah qadha dalam masa yang singkat, semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35 ya, lihat sini nggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15:34. Dia sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam gak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam, tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Gak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik, dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam, diangkat pena, belum dihisab pada saat itu. Antara satin dari 3 hal. Salah satunya anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan nggak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya, dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi di masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya, capek luar biasa. Malam-malam, menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat malam sebagainya, Nabi katakan pada Bilal, Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur, nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun, Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah, cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu nggak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustad lagi. Ya? Itu bahaya. Kalau itu orang gila, bolehlah bawa aja silakan. Kita ridho. Gak ada masalah kalau itu. Ya. Tapi yang asli jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Nanti repot lagi. Nah, kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan Nabinya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan, bangun jam 9, saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat, bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih, tiduran, ya kan? Tiduran. Bukan. Anda memang tertidur capek lelah. Tapi kalau tidur Anda karena bergadang, lihat bola dan sebagainya, PSG ketemu dengan Madrid nih,
Ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Wah, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di Liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi. Sebelumnya kalah. Dan salib Barcelona, poinnya udah 19 bedanya, gak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh, sedang juara pertama nih. Kemarin menang 3-0. Neymar ngegolin lagi, ngasih assist lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or. Kalah sama Ronaldo dengan Messi. Tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya nggak pernah nonton, Pak. Nggak ada kerjaan. Betul, nggak ada kerjaan. Jadi, tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan, capek tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap salat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu salat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, qadha dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik, ya. Jadi dia masih hidup, nggak betul, masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama, setelah misalnya 10 tahun bangun. Misal saja kan, atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya, baik sehari kan 5 kali, kan? 365 hari kali 5 kali, ya berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi 2 pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadhanya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat zuhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi, seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan sholat. Maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan salat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poinnya. Sudah 5 menit lewat lagi ya. Cukup dulu ya. Halo? Oh, itu. Jadi apa hukum musik? Relatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang hamil. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda dan istri, sekeluarga. Amin. Istri antum hamil semua. Alhamdulillah, insyaallah. Adakah amalan khusus agar mendapat anak saleh salehah? Mohon penjelasan tentang tradisi 4 bulanan, 7 bulanan, akikah dan marhaban. Tapi saya mau singkat saja gini. Ada amalan di Quran bagi orang tua. Kalau saya sebut orang tua, artinya berlaku untuk calon ayah dan calon ibunya. Yang diamalkan dalam fase-fase kehamilan. Contoh, Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian selanjutnya langsung dipraktekkan di masanya Imran. Imran itu dari keluarga yang Nabi Zakaria. Zakaria senasab dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imran menikah dengan Hanna. Hanna kemudian mengandung. Dan diabadikan kisahnya di Quran surah ketiga dengan namanya keluarga Imran, Ali Imran, ayat 35-37. Itu contoh amalannya. Baik, teorinya. 1. Dianjurkan bagi kedua orang tua itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya minta agar dikaruniai anak yang saleh. Dalil spesifiknya Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi walamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jangan teruskan ke ayat 191, khusus di ayat 190-nya saja. Perhatikan baik-baik, lihat. Tatkala suami istri mulai bercampur, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai kandungan berat, sulit luar biasa. Di masa-masa itulah perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Silahkan umum, cuman kalimatnya minta agar yang terakhir anak yang soleh. Dengan kalimat Anda. Misal,
Suami bermohon pada Allah dalam keheningan malam. Duhai Allah, di balik rasa sakit yang dirasakan oleh istri saya, ya Allah, dalam perjuangannya, mohon ya Rabb, ganti setiap sakitnya dengan lahirnya anak yang saleh dan salehah. Saya sangat bersyukur kalau Engkau kabulkan. Istri berdoa, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas menanggung semua rasa sakit ini. Berjuang demi amanah-Mu ya Rabb. Tapi saya mohon ya Allah, ganti setiap sakit yang saya alami. Setiap resah yang saya rasakan, mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Saya sangat bersyukur jika Engkau kabulkan itu. Dan doa perempuan yang tengah mengandung itu akan cepat sekali sampai kepada arsy dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda berdoa langsung bernazar sekaligus dalam kebaikan. Seperti contohnya Hannah. Hannah menginginkan anaknya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sekarang misal ahli tafsir, ahli hadis, yang ini tidak, langsung jadi abidah, hamba dekat dengan Allah. Contoh Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah, ingat itu artinya pelajari, pahami, ikuti kalau itu baik. Silahkan ingat, pelajari, pahami, ikuti kalau baik tentang kisah istrinya Imran. Kalau disebutkan dalam Quran kisah seseorang, tidak disebutkan nama lengkap ya kejadiannya kapan, artinya kisah itu bisa berulang di masa depan. Ingatlah, pelajari, pahami, ikuti tentang istrinya Imran yang ketika mengandung, dia bernazar kepada Allah dengan kandungannya. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang dikandung ini. Mohon ya Allah, terima nazar saya. Jadikan anak ini anak yang saleh. Saya nazarkan hanya untuk ibadah saja kepadamu, bukan urusan yang lain. Saya nazarkan untuk urusan agama saja, tidak urusan yang lain. Maka apa yang terjadi? Mohon, 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 mohon. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, diterima doanya. Bahkan ketika lahir berdoa lagi, diberi nama yang baik. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Poinnya adalah di dua ayat ini Quran mengisyaratkan perbanyak doa kepada Allah. 3. Quran kita ambil surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172. Singkatnya, awas, hati-hati. Hati-hati betul dengan kalimat ini. Tolong maaf ya, tolong ayah-ayah, calon ayah ketika istri sedang mengandung, juga nanti setelah melahirkan, saya bicara dengan tahap kandungan dulu, jangan sekali-kali membawa yang haram ke dalam rumah sampai dikonsumsi oleh istri Anda yang tengah mengandung. Karena bahayanya luar biasa. Begitu Anda dapatkan yang haram, dari hasil yang tidak baik, hasil sogokan, hasil penipuan, hasil riba, hasil macam-macam, dimasak jadi makanan, ditelan kemudian oleh istri Anda, masuk ke dalam makanan yang diserap oleh janin anak Anda. Itu yang berbahaya. Maka ketika masuk ke situ, ada larangan yang sangat berbahaya di situ. Maka turunlah ayat-ayat meminta para ayah untuk mencari nafkah yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, sepanjang Anda mengaku beriman, cari yang halal, cari yang baik-baik. Kalau kamu sudah sediakan yang baik, kenapa kamu pilih yang tidak baik? Kamu bisa pilih yang halal, kenapa yang haram? Toh kamu itu ketika hidup tidak akan kehilangan rezeki, jangan takut kehilangan. Dicari yang halal, dapatnya segitu berkah. Cari yang haram, dapatnya segitu juga. Ingat, rezeki Anda tidak akan tertukar, hanya putri yang ditukar. Ingat, menteri yang tertukar. Rizki tidak. Kalau jatah Anda sampai meninggal 1 miliar, sampai wafat 1 miliar nggak akan tertukar. Anda cari yang haram, dapatnya 1 miliar. Anda cari yang halal, dapatnya 1 miliar. Kalau bisa dengan cari yang halal, kenapa cari yang haram? Kenapa? Kalau bisa dapatkan dengan cara yang taat, kenapa bermaksiat? Bedanya di keberkahan. Rizki yang berkah itu menghadirkan segala kemuliaan dalam hidup Anda. Dia tidak akan kehilangan rizki. Jangan khawatir, jangan takut. Datangi yang halal. Masuk konsisten di dalamnya. Baik, teman-teman. Ini poinnya. Begitu Anda coba-coba mengambil itu semua, maka apa yang terjadi? Anda sedang memandang bara neraka dalam perut istri Anda plus dalam janin anak Anda. Maka yang lahir akan sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, hati-hati. Paling minimal doanya sulit akan terhijab dengan yang haram itu. Ya, awas. Tsumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilu safar, menempuh perjalanan panjang. As'asa aghbar, sampai berpenampilan dekil, kumal. Maaf, yamudu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia melakukan 3 amalan untuk mempercepat dikabulkannya doa. 1, perjalanan panjang karena Allah. Dia ingin bertobat karena Allah. Perjalanan ingin berdoa karena Allah. 2, mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3, menyebut al-asmaul husna. Orang yang memulai dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Dia melakukan ketiganya. Seharusnya 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil, mustahil, mustahil. Mustahil. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke perutnya haram. Perhatikan sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Halal atau tidak? Apa fungsi air? Menghilangkan haus. Kita cek. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang lihat. Gelas ini kosong atau berisi? Atasnya ada penutupnya atau tidak? Tidak. Isinya apa?
air. Kalau saya masukkan spidol, bisa nggak? Bisa, masuk. Ya kan? Bismillah. Lihat sini. Ini atasnya terbuka, saya masukkan spidol, masuk. Saya masukkan uang, masuk tidak? Masuk, saya masukkan. Saya masukkan mutiara, masuk tidak? Tergantung, kalau mutiaranya sebesarnya tidak. Ya. Di poinnya, kalau kita kikis-kikis, masuk. Sekarang persoalannya, lihat sini. Kalau saya tutup begini. Saya masukkan spidol, masuk tidak? Saya masukkan koin, masuk tidak? Seperti itulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Ketika yang haram masuk dalam dirinya, maka akan ada sekat dalam jiwanya. Naktas sauda. Kalau semakin banyak masuk yang haram, jadilah seperti ini. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi begitu diberikan mantul, 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 mantul. Yang paling bahaya, kalau yang haram masuk kemudian menyebar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, turun Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga ada sumbatan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, balik mental. Gak bisa. Karena maksiat menutup pintu telinganya. Bahaya. As-salatu khairum minan naum. Berubah. An-naumu khairum minas salah. Tidur. Tidur. Padahal rumah dia samping masjid. Speaker ke sini ke rumah dia. Gak bisa. Gak bisa. Tapi yang haram, karena haram ketemu haram, nyambung. Konser musik, ada maksiatnya, ada jogetnya. Wah, 10 juta dibeli, tiketnya habis. Samping rumah, majlis taklim. Gratis. Ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Ada sarapan paginya, gak datang. Susah. Samping rumah, susah. Kenapa? Karena perangkat hidupnya itu nyambung dengan yang sejenis frekuensinya sama. Maksiat ketemu maksiat, taat ketemu taat. Karena itu kalau Anda jadi orang baik, Anda gak akan nyambung pada maksiat. Gak akan nyambung. Kata-kata Anda pasti baik. Ke tempat yang tidak baik gak akan melangkah. Tapi kalau Anda jadi orang yang tidak baik, mudah mengeluarkan yang tidak baik. Kalau Anda mudah mengeluarkan yang tidak baik, cek apakah ada maksiat atau yang haram dalam diri Anda. Di setiap ayah membawa yang haram masuk ke janin istri, ke perut ibunya, istrinya, ke janin dikonsumsi itu yang paling bahaya. 4, terakhir. Ini tolong maksimalkan amalan keempat ini khususnya saat usia kandungan 4 bulan. Karena usia kandungan 4 bulan itulah roh mulai ditiupkan. Di sebelum 4 bulan roh belum ada. Saat 4 bulan roh ditiupkan. Apa dalilnya? Hadis Al-Arba'in aja paling cepat. Al-Arba'in karang Imam An-Nawawi nomor hadis yang keempat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paling kanan paling kiri sebelah atas. Ya ada kitab Al-Wafi halaman 59 buka itu dengan syarahnya. Baik, singkatnya lihat, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum. Sperma nyatu dengan ovum nyatu jadi satu. Baru berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua jadi 'alaqah, nempel zigot di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan, 120 hari berbentuk mudghah, keratan daging yang mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Di usia 4 bulan roh mulai ditiupkan. Seorang yang tengah mengandung dalam usia 4 bulan, hati-hati. Ingat, seorang yang telah mengandung artinya perempuan dengan rahimnya, bukan laki-laki yang sewa rahim. Hati-hati. Dia mengandung dalam usia 4 bulan, maka roh ditiupkan, ada roh di dalam kandungannya. Sudah masuk. Nah, kalau roh sudah masuk ini, maka sepakat para ulama, kedua orang tua ini mesti memperbanyak amal soleh. Karena setiap kegiatan yang soleh yang dikerjakan oleh ayah, khususnya ibunya, itu akan berdampak langsung kepada janinnya. Dan hebatnya, itu sudah diteliti oleh para dokter, termasuk dokter-dokter dari kalangan non-muslim. Saya coba konfirmasikan ini ketika mengandung istri saya. Ya, ketika mengandung istri saya anak yang pertama. Datang kami ke dokter kandungan muslimah. Ketika datang, langsung mengatakan, ya Pak, ini sudah ada penelitian Pak dari dokter-dokter se-Asia Muslim menyimpulkan bahwa ketika ayah ibunya banyak berbuat amal soleh itu langsung berpengaruh pada posisi janin di dalamnya. Bahkan di Malaysia pernah langsung kalau kita mungkin di kayak USG gitu ya, seperti itu dan dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran, kemudian dilihat di 4 dimensinya, ternyata posisi janin itu tiba-tiba berubah seperti bersujud. Nah, tanda hasilnya ternyata luar biasa. Semakin banyak orang tua berbuat amal soleh. Misal, Anda rajin baca Al-Quran, rajin menunaikan sholat, tahajudnya macam-macam. Itu akan berdampak pada keadaan janinnya. Sebaliknya, orang tua yang rajin maksiat akan berdampak dahsyat pada keadaan janinnya. Nah, ternyata pembuktian luar biasa. Saya coba itu semua. Ya, jadi ketika istri misalnya tengah mengandung, baca Quran, Bun. Baca Quran, bismillah. Kalau capek tempelkan earphone-nya. Ayo, tempelkan. Ketika keluar, tempelkan. Apa yang terjadi? Begitu lahir anaknya, ada kecenderungan luar biasa pada kebiasaan saat mengandung. Dia begitu lekat dengan Quran. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran. Saya pergi dakwah, itu di
rumah ini mungkin sharing saja, Anda bisa praktekkan, tidak harus lo jadi ustaz. Ya, kita bikin bukan bikin, beli speaker aktif. Ya. Kemudian diisi dengan murattal, isi murattal. Itu 24 jam bunyi terus. Kami keluar pun ada dan hasilnya enak, Pak. Gak percaya silakan, rumah kita tuh sejuk, tenang dengan suasana Quran. Nyala aja terus. Anda keluar pun biarin aja begitu. Dan rasanya beda ketika mati akan lain, kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang hilang minimal suaranya. Dia gak enak lah pokoknya. Gak enak. Nah, suasananya gak nyaman. Tapi yang paling dahsyat adalah, satu kali saya pulang, anak itu nangis tak berhenti. Saya bilang, kenapa ini? Gak tahu dari tadi gak berhenti katanya. Saya dengarkan, coba kembalikan ayatnya ke Ar-Rahman. Begitu dikembalikan, dia diam. Balikin lagi ke yang tadi. Dia nangis lagi. Begitu terdiam, saya menangis seketika. Ternyata ayat yang didengar tadi sedang berbicara tentang surah-surah kiamat. Dia sering mendengar. Surah-surah itu menggerakkan jiwanya untuk mengeluarkan air matanya. Begitu dikembalikan ke surah-surah yang sejuk, dia diam lagi. Dan anak ini pertama kali bisa merangkak mengejar tilawah kami. Saya sedang isi dengan murajaah, dia mengejar tilawah Quran. Dia rembut mushafnya. Begitu mendengar suara Quran. Dan dia bisa merangkak di situ. Dia bisa berdiri ketika mendengar suara Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, loncat-loncat begini. Bukan loncat jalan-jalan. Ya, misalnya. Kemudian berdiri. Tahu-tahu di samping kami sudah berdiri. Dan dia bisa berdiri dengan mengejar Qurannya. Tapi hati-hati yang penting, ketika sudah dekat dengan Quran, nah jangan Anda hadirkan lawannya. Salah satu lawannya itu musik-musik, apalagi yang tadi yang ada maksiat-maksiatnya, dia akan lupa lagi di situ. Ya, bukan berarti haram dalam konteks itu, ya bukan, tapi akan mengganggu frekuensinya di situ. Dijauhkan dulu, kecuali hal-hal yang bisa membantu notasi-notasinya. Nah, saya kembalikan lagi teman-teman sekalian kepada yang tadi, ayo kerjakan. Sebaliknya, saya langsung menangani kasus dan ini nyata. Saya sendiri yang tangani pada saat itu. Maaf. Ada seorang ibu, solehah luar biasa. Suaminya juga saleh. Datang bawa anaknya, belajar di kelas kami. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, kemudian mengajar, 30 anak saya kumpulkan. Itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Anak yang lain rapi, dia pun rapi, duduk gitu kan. Setelah itu mulai dia bergerak. Setelah selesai pengajaran, tiba-tiba ibunya datang. Ustadz, saya terima kasih katanya. Kenapa terima kasih? Saya bingung. Kenapa bingung, Bu? Anak saya, kalau saya bawa kemanapun, itu selalu saya tunggu di depan kelas. 5 menit pasti oleh gurunya diantarkan lagi. Oh begitu Bu ya? Kenapa? Gak tahu Ustaz, kok di sini bisa baik? Ya udah saya lihat dulu. Begitu pertemuan selanjutnya mulai muncul adatnya lagi. Apa itu? Mengganggu kawannya, macam-macam. Lupanya dia mengamati, menyesuaikan, mulai muncul. Kita perbaiki pelan-pelan. Baru di situ saya paham, ini kenapa kok anak beda dengan ibunya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang tidak nyambung. Saya menduga saat itu barangkali ini diadopsi. Ternyata betul ketika saya tanya, Ustaz, mohon bisa dipahami, anak itu sesungguhnya kami angkat adopsi, kami selamatkan bahasanya dari seorang ibu yang mengandung anak kembar. Dua-duanya kemudian diadopsi, satu oleh seorang artis, satu oleh kami. Kenapa? Kami selamatkan karena ayahnya suka mencuri, ibunya suka mabuk. Bahkan saat mengandung pun masih mabuk juga. Masuk yang haram yang terjadi, anaknya sulit luar biasa. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Orang selang tarawih dia menyebut petasan. Dan bukan tanggung-tanggung, dia lemparkan tempat orang sholat. Dia pergi, kan? Yang kena ibu bapaknya. Itu nyata. Betul, datang macam-macam lah gitu. Nah, itu masih kecil, Pak. Bakatnya di situ. Kecil ya. Nah, itu yang kita arahkan tuh. Ya, kita arahkan pelan-pelan. Tapi itu tidak mudah mengeluarkannya karena yang haram mesti dikeluarkan lagi. Keluarkan, masuk yang halal, yang baik. Dan itu tidak mudah. Begitu masuk yang baiknya, haram mulai keluar, nah pelan-pelan dia mulai berubah. Disitulah teman-teman sekalian, jadi itu diantara amalan-amalannya. Nah, orang tua kita dulu sangat singkat. Hei, kalau kamu mau anaknya laki-laki nanti lahir misalnya baik, baca surat Yusuf. Kalau perempuan soleha baca surat. Nah, yang dimaksud baca itu, kalau bahasa orang tua kita pelajari, bukan cuma dibaca. Pelajari surat Yusuf, bagaimana Nabi Yakub merawat Yusuf, memperhatikannya, kemudian memberikan hal yang luar biasa kebutuhannya. Nanti kalau lahiran laki-laki, rawatlah seperti Yakub merawat Yusuf. Jadilah kemudian anaknya akan seperti itu. Nilai kebaikannya, walaupun tidak jadi Nabi. Kalaupun Anda nanti lahir perempuan, rawat seperti Bapak Ibu Maryam, merawat Maryam. Baca surat Maryam. Bagaimana kasih sayang Bapak Ibu kepada Maryam. Bagaimana Maryam dititipkan pada seorang guru yang saleh. Bagaimana Maryam dibuatkan rumah tempat yang bagus menjadi mihrab. Itu yang dilakukan. Nah, kita tuh salah paham. Ya, yang dibaca itu saat kandungan bukan dipelajari, dibaca, gitu kan? Anda kalau cuma baca nggak paham, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi. Akan begitu aja. Loh kok saya baca Yusuf yang keluar Maryam? Misalnya kan? Nah, itu bukan itu maksudnya.
Itu jadi salah paham di situ. Ya, maksudnya adalah pelajari itu supaya saat nanti lahir apapun jenis kelaminnya maslahat buat Anda. Anda tinggal mendidik sesuai dengan konteks suratnya. Jelas sampai sini? Paham? Jadi apa hukumnya musik? Relatif ya. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Jazakallah khair. Ustaz, terkadang hati suka berprasangka buruk. Yang berprasangka buruk itu bukan hati, tapi pikiran kita. Karena hati itu cuma sumber. Dari sumber itu memberikan sinyal. Ya, yang berpikir itu dhan. Dhan itu bukan ada pada qalbu. Dhan itu ada pada aklun, akal, pikiran. Quran surah ke-49 dari ayat 11 sampai dengan 12. Saya masuk langsung ke intinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Jangan saling membicarakan keburukan-keburukan. Teruskan ke ujungnya. Inna ba'dha dhanni itsm. Sungguh sebagian dari prasangka itu ada dosa di dalamnya. Yang berprasangka bukan hati. Yang berprasangka itu pikiran. Dari mana sumber pikiran bisa buruk? Nah, ini sumbernya ada dari nafsu yang ada pada jiwa kita. Disuplai informasi buruk sampai ke pikiran, jadilah prasangka. Itu asalnya. Apakah dosanya tapi seketika langsung beristighfar, apakah dosanya langsung diampuni? Baik. Tergantung keadaannya. Jika prasangka yang dimaksudkan belum keluar respon dari anggota tubuh yang lain, maka dengan istighfar itu cukup kemudian menjadikan ampunan dosa bisa diraih. Misal, ada orang lewat, nggak nyapa dengan kita. Ya kan? Tidak nyapanya dia, sebetulnya bukan karena dia acuh. Hati-hati, tiba-tiba kita marah. Nggak nyapa dia. Marahnya antum ini sebetulnya bukan diakibatkan karena dia tidak menyapa. Diakibatkan karena Anda tidak mampu mengendalikan gejolak nafsu Anda. Kalau Anda bisa memprasangka baik, mengendalikan jiwa Anda, sehingga suplainya baik ke pikiran Anda, mungkin Anda bisa renungkan yang baik. Oh, mungkin dia tidak nyapa karena buru-buru. Oh, mungkin dia tidak nyapa sedang sakit gigi. Oh, dia mungkin tidak nyapa karena sedang begini dan begini. Baik arahannya. Dan Anda bisa mengambil rumusnya. Lihat, rumus nafsu ketemu takwa. Jika ada nafsu, ambil takwanya. Takwa itu lawannya. Ada orang cemberut, lawannya senyum. Ketika ada orang cemberut, antum yang senyum. Ada orang tidak nyapa, lawannya nyapa. Jadi kalau antum tidak disapa, antum yang nyapa. Sederhana sebetulnya. Gak usah berprasangka. Lewat dia, tidak nyapa. Oh, tidak nyapa, lawannya nyapa. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ilahin, ilaliko. Oh, selesai. Belum paham antum. Tuh. Waalaikum, akhi. Waalaikumsalam. Mau kemana? Sampai jumpa lagi. Tuh, nanya, sapa, alhamdulillah, buru-buru ya? Iya, kok buru-buru amat? Si Amat aja gak buru-buru? Nah, itu kan si Amat, saya kan Edi. Oh, jalan ya, Masya Allah. Enak gitu hidupnya, nyaman. Gitu aja. Suami pulang ke rumah, gitu kan? Istri dalam keadaan cemberut, gak usah berprasangka. Cemberut, lawannya senyum. Di begitu istri kemudian cemberut, suami langsung ambil senyuman. Mama. Ya, Masya Allah. Kok cemberut? Kenapa sayang? Oh, udah selesai. Kalau sudah begitu, mau selesai itu cepet. Papa, kenapa mah? iPhone seri 8. Masya Allah, iklan. Enak. Nah, kalau belum keluar dalam bentuk respon tubuh, itu bisa dengan istighfar. Dalilnya Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Gegas istighfar. Dengan taubat, bukan cuma di lisan, taubat, nggak mau mengulangi. Dalilnya Quran surah 4 ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Astagfirullah. Salah saya. Astagfirullah. Di begitu Anda ada prasangka, astagfirullah. Salah. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya berprasangka buruk pada tiang itu. Bisa gitu kan? Sudah. Ingat, kadang-kadang listriknya yang bahaya. Tapi kalau itu sudah hadir ke respon tubuh, misal mulut sudah bicara, tangan sudah menulis, prasangka buruk dituliskan dalam bentuk status. Ternyata dia tidak seperti apa yang kita kira, ditulis, menyebar. Kenapa teh? Komen satu. Muncul, itu tuh rupanya begitu. Penasaran lagi orang, 2 dosa. Muncul lagi yang lainnya, apa sih? Rahasia. Masya Allah. Muncul lagi yang lain, sampai 1000 komen gara-gara prasangka buruk.
Padahal apa yang diprasangkakan belum tentu sepenuhnya benar. Maka kalau seperti itu tidak mudah. Anda mesti langsung mengklarifikasi yang bersangkutan dan minta maaf pada yang bersangkutan. Jika memang diketahui itu sumber tujuannya. Kalau orang tidak belajar, menulis seperti itu, kita bisa berikan pengetahuan. Tapi antum yang belajar, saling mencela dengan tulisan, saling menyindir dalam keburukan dan sebagainya. Pada apa yang antum niatkan pada hal yang tidak baik, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Awas ya, kalau keburukan sudah menyebar, itu minta maafnya tidak mudah. Makanya kalau antum punya satu kekurangan, jangan langsung dibuka. Sepanjang Allah tutup, antum jangan buka. Karena kalau antum sudah buka, tidak mudah lagi meralatnya. Tidak mudah meralatnya. Silahkan cek, antum punya masalah dengan orang lain. Antum libatkan yang lainnya. Yang punya masalah antum, tapi antum libatkan orang lain. Ketika antum punya masalah selesai dengan si B ini, antum belum selesai dengan yang lainnya. Awas hati-hati. Ya. Bisa dengan istighfar sepanjang belum sampai kepada yang lain. Ustadz setelah menerapkan sunnah dalam ibadah dan kehidupan, saya jadi gampang mengeluarkan air mata. Itu tandanya kenapa Ustadz? Bisa macam-macam. Bisa tandanya antum sedih. Ya. Bisa tandanya antum mengingat sesuatu yang masa lalu yang kurang baik. Kemudian ingin berubah. Maka itu tanda kebaikan. Alhamdulillah. Salat mengeluarkan air mata. Karena antum sadar dulu kenapa tidak sehusyuk ini. Enak. Kajian mengeluarkan air mata. Karena antum menyadari kenapa dulu saya nggak berada di sini lebih cepat. Ya, bertemu kawan yang baik, dari selepas taklim mengeluarkan air mata. Kenapa saya tidak menemukan Anda dari dulu? Baik, lihat sarapan mengeluarkan air mata. Masya Allah, nggak kebagian. Ya, itu tergantung faktor yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Ana dulu hidupnya sangat gelap. Masya Allah. Ada apa dengan tiang hari ini? Baik. Saya tidak sebutkan ya jenis keburukannya lah. Ini tidak harus diungkapkan. Gelap, ana pernah berbuat salah. Dan itu termasuk besar kesalahannya. Saya tidak sebutkan karena tidak baik untuk diungkapkan 4 kali. Tapi itu sudah beberapa tahun. Sekarang saya sudah berhijrah. Alhamdulillah sekarang hafal Al-Quran. Sudah 4 juz. Tapi takut akan dosa itu. Baik, sebagaimana saya bisa menebus dosa itu Ustaz? Pertama bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang terbaik. Karena pembuka pintu kembali itu tobat. Ayat untuk antum itu langsung ada di Quran surah 39 ayat 53. Perbuatan antum ini yang bertanya kepada kami dengan kalimat yang mungkin antum pahami sendiri. Karena anda yang tahu jenis tulisannya. Itu turun Quran surah 39 ayat 53. Persis betul kasusnya sama dengan antum. Ya, kemudian pernah berbuat salah, kesalahannya besar, tapi apa yang terjadi? Allah ternyata sifat rahmatnya lebih tinggi dibandingkan dengan murkanya. Turun kalimat, turun ayat sampai pada Nabi. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang pernah israf berbuat dosa. Israf itu segala yang berlebihan. Maaf, orang bohong, dia diborong. Bohong iya, fitnah iya, mukul iya, cela iya. Kalau nggak berdosa sehari, gatal. Itu israf. Sama dalam berpakaian, israf. Semua ingin dibeli, padahal belum tentu dipakai. Israf. Makanan, israf. Jatah sarapan, sekali. Antum 3 piring, diambil juga. Masya Allah, itu yang paling bahaya. Kok ngambil 3? Nama saya 3 suku kata. Masya Allah. Dedi Muhammad Ramadan. 1 buat Dedi, 2 buat Muhammad, 3 buat Ramadan. Nah, itu israf. Nah, ternyata dengan turunnya ayat itu kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu turun ketika ada seorang berbuat dosa besar. Maka kemudian dia bahagia dengan turunnya ayat itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya? Urusan dengan Allah, sesali. Minta ampunan, kemudian jangan diulangi kembali. Maka ciri diterimanya antum akan benci mengingat peristiwa itu. Antum tidak senang melihat kejadian serupa. Dan antum bertekad untuk menghilangkan dalam kehidupan pribadi. Dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkan perbuatan buruk itu. Yang kedua, terkait dengan manusianya yang bersentuhan antum dengan itu pun harus diselesaikan. Salah satunya misalnya bisa dengan cara mengakui perbuatan dosa itu. Jika kemudian ada hukumnya hukum dunia, antum belum menikah, bisa kemudian misal kalau terjadi hal yang tidak menyenangkan, antum bisa menikahinya. Kemudian kalau terjadi misalnya pencurian, antum bisa mengembalikan barang curiannya.
Kalau terjadi utang piutang bisa mengembalikan utangnya. Kalau terjadi pembunuhan bisa meminta maaf pada ahli warisnya. Kalau tidak dimaafkan misalnya bisa mencari cara yang terlain. Kalau ada misalnya hukum Islam diterapkan maka qisas berlaku di situ. Kalau tidak diterapkan maka selama kehidupan dunia antum bertobat kepada Allah, isi dengan istighfar, tinggalkan keburukan dan kerjakan yang lebih baik lagi dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Dan semoga dengan itu ciri diampuni dosanya. Jika sudah tidak suka dengan keburukan meningkat amal salehnya. Semoga Allah memuliakan antum dan memuliakan pada kebaikan insyaallah. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ustadz pun sama. Saya begitu. Jangan Anda kira saya bebas dari kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, jangan putus. Saya pun mohon doakan dalam sujud antum. Setidaknya saya mohon minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Bagaimana jika ada dua orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari dua orang itu, si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu. Ya, pasti satu di kiri, dua di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada dua orang masbuk. Ya, kemudian satu setelah bangkit lagi dua orang ini, salah satu maju. Ya, misal ini kiri, ini kanan. Yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa dua orang ini bisa masbuk? Ya, nih contoh begini. Bangun mas. Ini imam. Ini makmum. Di sini, ini sebelah sini. Takbir. Ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya satu orang masbuk. Nah, sebentar, sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum. Kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang, bisa tepat waktu. Antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi. Ya. Siapa namanya? Apa? Ya, hati-hati. Akhirat sudah dekat. Nanti datang. Satu, maju, mundur. Dah, gabung sini. Masbuk, masuk rakaat kedua. Datang lagi satu lagi. Antum mau sholat, mau ketawa. Sudah masbuk ketawa lagi. Sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Malu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Ini sudah selesai. Turun mas, selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik. Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya, ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba, kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustaz? Sebelum hukum pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana. Kita bisa tersenyum dan tertawa. Tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih, mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini, lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya. Selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian satu maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya. Begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi, itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Dia tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru. Nah, kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Di salat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya. Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, dalil sharih tentang salat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Nofal, bangun. Yusuf, masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama, tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua, 2 rakaat. Misal, Yusuf, bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Ya Yusuf, saya Nofal. Gak enak lah, masa yang Imam Nofal. Misal, bacaan lebih bagus. Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi, masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal, yang jadi imam itu, yang sedikit sisa rakaat. Sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba, Yusuf maju. Seperti tadi. Tuh. Atau misalnya, Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak. Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya, kalau saya pribadi, lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah, karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya, saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur. Apakah status saya kemudian ketika jadi imam, antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas sampai sini? Taib. Bagaimana kalau kemudian ditepuk dari belakang? Itu bab yang berbeda. Nanti kita lanjutkan pada urusan yang lainnya. Jadi misal, ini Nofal, ini Yusuf. Ini masbuk pertama, masbuk kedua. Tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, setelah itu ditepuklah misalnya Nofal. Masya Allah. Nah, ini bagaimana posisinya? Ini sudah masuk, ini menepuk. Yang ditepuk Nofal. Bagaimana status Yusuf? Bagaimana status siapa namanya? Ya? Ijon, luar biasa. Sudah dibayar. Alhamdulillah. Baik, John datang, masbuk ketiga. Kemudian pukul. Antum jangan ketawa, sedang imam. Ya, kemudian dipukul ini, ditepuk, bukan dipukul. Ditepuk, diberikan isyarat. Bagaimana statusnya? Maka status yang di sini, kemudian ini teruskan dengan sholatnya. Sekalipun ini berniat untuk mengikutinya. Maka ini meneruskan satu sholatnya. Teruskan aja. Teruskan satu sholatnya. Dalam posisi sholat yang sedang dia tunaikan. Maka sholat ini dianggap berjamaah dan ini meneruskan bagian dari sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Jelas Nofal? Ya, suaranya dikeraskan. Kenapa? Belum ada pertanyaan, antum sedang sholat, belum selesai. Ya? Baik. Yusuf, jelas? Antum jelas? Besok jangan masbuk lagi. Ya, ya duduk.